Pak Fu, 4 keluarga di Yunzhou bekerja sama menekan Fu Corporation. Harga saham jatuh di bawah 17%. Jika terus turun, mungkin tidak bisa Saya butuhkan bukan hasil, tapi solusinya. Pak Fu, strategi terbaik adalah menjual 90% saham kita. Kebangkrutan Fu Corporation sudah dipastikan. Kami tidak berdaya. Kalian di sini adalah pemikir bisnis jenius yang saya rekrut dari Wall Street. Sekarang saham Fu Corporation hampir menyentuh batas bawah, tapi kalian diam. Pak Fu, saham kita sudah jatuh di bawah 18%. Pak Fu adalah anak emas, berhasil membawa Fu Corporation dari usaha kecil ke posisi sekarang. Tapi sekarang memelihara sekelompok sampah pemabuk yang tidak bisa berbuat apa-apa saat menghadapi serangan bisnis sederhana ini, membuat kita terpojok oleh 4 keluarga besar. Kamu berani sekali. Seorang petugas kebersihan berani berbicara di hadapan Pak. Saya tidak butuh pembersihan di sini sekarang. Kamu bisa keluar. Pak Fu, saya bisa membantu Anda. Tahu pasar saham, sebaiknya cepat keluar. Kesempatan terakhir menyelamatkan grup Fu. Jika Pak Fu percaya, maka grup Fu akan segera hancur. Ini kesempatan terakhir selamatkan grup Fu. Jika Pak Fu tidak percaya saya, maka grup Fu akan segera hancur. Biarkan dia coba. Berani melihat data rahasia grup Fu. Beraninya kamu, Satpam, usir penipu ini. Tunggu dulu. Ada APA ini? Benar-benar mulai naik. Memang naik. Bagaimana dia melakukannya? Benarkah ini mungkin? Pak Fu, beres. Pak Fu, harga saham kembali ke harga pembukaan hari ini. Perusahaan kita selamat. Bagaimana kamu melakukannya? Tuan Fu, setelah membantu Anda dalam masalah besar, saya memiliki permintaan kecil, mohon dikabulkan. Silakan katakan. Saya dengar bahwa grup Fu baru-baru ini sedang membangun proyek medis. Jika memungkinkan, saya mohon Tuan Fu memberikan proyek ini kepada keluarga Zhang di Yunzhou. Wanita ini menarik. Uruskan ini, serahkan proyek ke keluarga Zhang. Tuan Fu, ini proyek prioritas dengan investasi ratusan miliar. Keluarga Zhang hanyalah keluarga kilas 3 di Yunzhou. Mereka tidak mampu menanganinya. Memberi bantuan ketika muda itu bias. Memberi bantuan dalam kesulitan tidak mudah. Menyelamatkan grup Fu. Proyek ini. Sebagai ucapan terima kasih dariku untuknya. Oh iya, Tuan Fu, Nyonya Fu sudah mengatur kencan buta untuk Anda sore ini. Bagaimana? Tidak jadi. Aku sudah menemukan orang yang cocok untuk menikah. Mau kemana? Gadis kecil nakal, kali ini mau lari kemana lagi? Serius, ayah. Aku berpakaian begini tapi kamu masih bisa menangkapku. Aku harus ketemu Zekai. Buka mulut tutup mulut selalu Zekai, suamimu itu. Jangan-jangan siapa ayahmu. Sudah lupa ya? Kenapa bisa begitu, ayah? Anda kan miliarder, orang terkaya di Tiongkok, ketua grup Su yang memimpin 100 besar dunia finansial. Berhenti, berhenti. Hentikan pujian ITU. Anak nakal, saatnya kamu kembali dan mewarisi kekayaan miliaran ini. Kemarin ngirim makanan, jadi petugas kebersihan. Sekarang ngumpulin barang bekas. Kapan mau selesaiin cari pengalaman hidup ini? Apa yang salah dengan hidup ini? Aku bisa hidup mandiri dan jalani hari sederhana dengan Zekai. Benar, selama 3 tahun dukungan Anda, keluarga Zhang berkembang pesat. Tunangan Anda Zhang Zekai jadi elit bisnis di Yuncheng. Tapi identitas Anda sebagai putri orang terkaya di Tiongkok juga sudah saatnya diumumkan. Ya, saya bersiap mengatakannya padanya. Jiang Hong, bagaimana perkembangan tugas yang diberikan? Nona, cincin safir Winston yang kamu minta sudah diambil dari luar negeri. Ayah, aku tidak bicara denganmu dulu, mau pergi bertemu Zekai. Pergilah. Dadah. Pelan-pelan.
Xiao Jiang, kamu harus bekerja sama dengan semua rencana Nona. Kebahagiaan yang diinginkan Putri Su Desheng harus kita dukung sepenuhnya. Ya. Hari ini ulang tahun pernikahan ketiga. Zekai mengundangku bertemu di sini. Pasti ada kejutan untukku. Pak Fu, kenapa Anda datang? Lupa tanya satu hal. Kamu sudah menikah belum? Menikah, belum? Belum. Bagus. Saya juga belum menikah. Saya Fu Lingyuan. Berasal dari keluarga Fu di Yunzhou, presiden grup Fu. Punya mobil dan rumah, serta orang terkaya di Yunzhou. Bagus. Aku butuh pasangan untuk pernikahan kontrak. Kamu cocok. Aku bisa membayar 1 juta sebulan selama 3 tahun, kalau kamu setuju berpura-pura menikah. Pernikahan kontrak? Bukan, Tuan Fu, tunggu. Waktuku sangat terbatas. Jika tidak masalah, kita pergi segera urus surat nikah. Tuan Fu, belum selesai bicara. Sebenarnya, aku sudah menikah. Maaf, aku sudah lancang. Sayang, aku sudah lama menunggumu. Siapa wanita ini? Su Nanxue. Kita cerai saja. Sayang, kamu bercanda, kan? Diam. Jangan panggil aku sayang. Sayang, maksudmu apa? Jangan panggil aku sayang. Panggil aku Direktur Zhang. Suamiku, kenapa tiba-tiba begini padaku? Apa nggak ngerti bahasa manusia? Ku beritahu, panggil aku Pak Zhang. Baik. Pak Zhang, butuh penjelasan darimu. Kenapa ingin cerai denganku? Aku, Zhang Zekai, dan kamu, bukan dari dunia yang sama lagi. Kontrak proyek medis baru antara grup Fu dan Zekai. Proyek ini bernilai miliaran. Besok malam Zekai hadiri upacara penandatanganan dengan grup Fu. Pada saat itu, Zekai menjadi elit kelas atas di Minshou. Kamu, seorang pemulung, berdampingan dengan dia. Zhang Zekai, tahu tidak? Kontrak ini aku yang bantu dapatkan untuk kamu. Kamu bantu dapatkannya. Kamu juga gak bercermin lihat diri sendiri, cuma pemulung. Kata-kata di kontrak, kamu pasti gak paham kan? Kamu hina aku begitu? 3 tahun yang lalu, saat kamu tidak ada, aku diam-diam bantu kamu. Aku yang kasih ide dan aku yang temani kamu. Kamu cuma pemulung, masih mau bicarain ide dan rencana? Jangan bercanda deh, Kak. 3 tahun lalu, keluarga Zhang hanyalah keturunan biasa, baru masuk kelas atas dan sekarang mau menyingkirkan saya? Kakak Su Nanxue. Kamu belum mengerti, yang saya, Zhang Zekai, butuhkan adalah istri bijaksana yang bisa menemani saya meraih kejayaan, bukan seorang pemulung seperti kamu. Kenapa dengan memulung? Menghasilkan uang dengan tangan sendiri, apakah sangat Tahukah kamu? 3 tahun ini, karena punya istri pemulung seperti kamu, saya tidak bisa tegak kepala di masyarakat kelas atas Yunzhou. Zekai. Muak setiap hari kamu bawa barang rusak ini pulang. Kalau lihat sampah ini, rasanya ingin mencekikmu. Kamu hanya membuatku terbebani, jadi bahan tertawaan. Kamu salah, aku adalah putri terkaya di Tiongkok. Sembunyikan identitas karena selama 3 tahun ini akulah yang membantumu. Membuat keluarga Zhang dari bengkel kecil yang hampir bangkrut, bisa sampai ke titik sekarang. Pemulung adalah putri kaya Tiongkok, Su Nanxue. Bilang mau bercerai lalu kamu tidak waras dan mulai bicara ngawur? Benar begitu. Iya. Penawaran bernilai miliaran itu aku minta pada Fu Lingyuan. Su Nanxue, miliaran ini aku yang bantu Kak Zekai dapatkan. Apa beraninya merebut jasanya? Yang kamu minta,
Kamu punya rasa malu sedikit. Sunan Su, menuduh Wan Wan lagi, memfitnah lagi. Niatmu benar-benar busuk. Aku yang jahat, Zhang Zekai. Kamu kira begitu mulia? Jika bukan 3 tahun ini aku mendukung keluarga Zhang MU maju dengan apa? Zhang Zekai sombong di depanku dengan apa? Wanita menyebalkan, sudah cukup gila belum? Keluarga Zhang ada seperti sekarang ini karena bakat bisnis dan kerja keras saya, Zhang Zekai. Tidak ada hubungannya denganmu. Lihatlah, aku dan Wan Wan akan bertunangan. Hanya wanita sebaik Wan Wan yang pantas berdiri di sampingku dan menjadi wanitaku. Kalau aku menyembunyikan identitasku dan menikahimu, kualifikasi apa untuk bertemu? Sebagai wanita simpanan, apa yang bisa dibandingkan? Kamu cuma seorang yang dibesarkan oleh keluarga kami, berani-beraninya berteriak lebih keras dari anjing. Bawa pergi semua sampah ini sejauh mungkin. Bau miskin ini bikin mual. Aku berkorban, merawatmu dan ZKAI selama 3 tahun. Terlalu terburu-buru mengusir. Kesalahanmu sendiri. Kami tidak pernah meminta merawat kami. Kartu ini berisi 200.000. Anggap saja itu upah untuk menjadi pengasuh selama 3 tahun. Hadiah untukmu. Selama 3 tahun aku sudah menghabiskan banyak uang. Kamu bilang itu adalah hadiah untukku? Hari ini aku dan keluarga Zhang memutuskan hubungan. Aku, Sunan Sue, telah bercerai denganmu. Banyak orang yang menginginkanku. Berhenti. Apalagi, 3 tahun ini, putraku membelikanmu banyak barang berharga, kan? Kamu boleh pergi, tetapi tidak membawa satu helai benang pun dari keluarga Zhang. Wan Wan, maju. Apa yang kamu lakukan? Jangan keterlaluan. Lepaskan. Aku bisa melakukannya sendiri. Ini yang kamu belikan di toko 2000-an waktu ulang tahun pernikahan kita. Dan ini dibeli di bazar diskon waktu ulang tahunku, Suheater diskon. Kalung ini, kamu beli aksesori untuk ibumu, beli 3 gratis 1 dan aku dapat gratisannya. Ini kalian sebut barang berharga. Kamu puas? Finansial. Dan cincin di tanganmu. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menikah dengan keluarga Zhang. Besok di upacara, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Aduh, aku takut sekali ya. Bagaimana kalau aku kasih kamu pelajaran sekarang? Laki-laki yang gak berguna baru mukul cewek kalau lagi marah. Sunan Sue, karena mantan suami gak tahu berharga. Bebasin kamu. Kamu mau nikah cepat? Tenang aja. Nikah sama aku. Pasti gak rugi. Aku mau. Tenang saja menikah dengan aku, kamu tidak rugi. Sunan Sue. Aku tahu perceraian ini berat, tapi kamu tidak perlu menyewa aktor jadi suamimu demi gengsi. Sunan Sue kan cuma petugas kebersihan yang ngumpulin sampah. Mana ada uang untuk sewa aktor? Paling dia cuma cari pria dari klub malam kalian. Jaga mulutmu. Aku adalah orang terkaya di Yunzhou. Fu Lingyuan orang terkaya di Yanzhou. Benar. Bikin ketawa saja. Kalian orang bawah seperti sampah, berhenti bermimpi di siang bolong. Kalian tidak tahu betapa hebatnya Fu Lingyuan. Fu Lingyuan legenda bisnis Yunzhou, pengusaha luar biasa nomor 1, kekayaan triliunan. Saya belum pernah bertemu dia, dan kamu, gigolo, berani. Siorang pemilang, siorang ibu rumah tangga, dan satu lagi tak punya kuasa tak. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Sombongnya kalian sekarang. Saat penandatanganan besok, wajah kalian bengkak. Aku akan buat keluarga Zhang tahu apa itu penyesalan tak terhingga. Apa artinya tidak memiliki Kamu. Mengapa repot dengan 2 orang miskin ini? Setelah bercerai, mereka tidak punya hak bertemu denganmu. Benar. Bukannya kamu mau cerai? Pergi sana, perempuan jahat.
Menemani 3 tahun, berkorban 3 tahun. Namun menerima ditinggalkan tanpa Jangan sedih lagi. Besok malam di acara penandatanganan, aku akan memperkenalkanmu kepada Elite Yunzo sebagai istriku. Saat itu, ekspresi keluarga Zhang pasti menarik. Baik, terima kasih, Tuan Fu. Pulang dan istirahatlah. Besok malam, kondisi terbaik, menghadiri acara penandatanganan. Masuk. Nona, Tuan tahu Anda merasa kesal. Beliau menyiapkan ini semua untuk Anda hadir di pesta penandatanganan. Nona, ini cincin yang dipahat dari berlian terbesar di dunia. Kalung permata dikenakan oleh Kelly Wang Fei. Nona, silakan berganti pakaian. Jangan terus makan. Malam ini yang datang ke acara penandatanganan ini semuanya tokoh bisnis kelas atas Yunzo. Kamu harus banyak berkomunikasi dengan mereka, supaya bisa membawa pulang pria kaya untuk ibu. Tenang saja, Bu, saya mengerti. Dengan wajah cantik dan pesona, bisa mendapatkan mereka dengan mudah. Haha, bagus. Sunan Sue, bagaimana kamu masuk? Apa yang kamu mau? Bukan menyelinap ke sini. Aku masuk dengan terang-terangan. Kamu juga layak. Ini adalah upacara penandatanganan yang khusus dibuat oleh grup Fu untuk saudaraku. Yang bisa datang ke sini adalah kalangan atas Yunzo. Kamu yang cuma pemulung, tahu apa? Apa kamu tahu anakku akan menandatangani kontrak miliaran dan datang untuk mengganggunya? Aduh, marah, ya? Saya sengaja sekali, supaya membersihkan bau miskin dari tubuh si rendahan kayak kamu. Kamu tahu gak? Kotoran di lantai ini lebih berharga daripada nyawamu yang tak berharga. Cepatlah pergi biar tidak mengotori udara kalangan atas kami. Kamu gila. Maaf ya, saya juga sengaja cuci mulut busuk. Sunan Sue. Siapa yang membiarkanmu masuk? Wah, bukankah ini putri orang terkaya negara, Sunan Sue? Kenapa? Pamer di tempat saya, sekarang kesini pamer lagi. Sunan Sue. Bisakah kau melepaskanku? Kita bercerai, meski kau terus menggangguku. Aku tidak tertarik padamu, sikapmu yang mencari keuntungan. Benar-benar menjijikkan. Aku mengganggumu? Kau akan tahu, di depanku kau tidak berarti, dan bermimpi mendapatkan kontrak besar dari perusahaan Fu. Tidak mungkin. Jangan suka nunjuk-nunjuk anakku. Justru kamu yang tadi baru cerai dengan anakku, sekarang langsung cari pria lain. Menurutku, sebelum cerai mungkin sudah cari pria lain. Tidak tahu menjaga diri. Saya tidak tahu jaga diri. Saya tidak jaga diri. Kamu pria munafik, mengkritik aku yang meninggalkan istri setia? Pria munafik. Jujur saja, kontrak miliaran itu memang dibantu oleh Wan Wan. Tanpa bakat alamiahku dan usaha 3 tahun ini, kamu pikir keluarga Kan Memendangku?
Aku ingin membawamu ke puncak bisnis Yunzhou, tapi kamu menunjukkan sifat aslimu sebelum menandatangani kontrak dan menganggap dirimu besar. Selama 3 tahun aku benar-benar buta. Sunan Sue, kamu bicara apa? Puncak bisnis Yunzhou, ini cocok dikatakan oleh ibu rumah tangga yang hanya dapat barang bekas? Zhang Zekai, ku mau bilang padamu, segala milik keluarga Zhang adalah pemberianku. Kamu percaya tidak? Bercerai denganku tak lebih 3 hari. Keluarga Zhang kalian akan kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Tanpa wanita yang hanya bisa mengais-ngais, keluarga Zhang kita bakal kehilangan segalanya? Tunanshua. Berani-beraninya bicara besar di acara penandatanganan fusi, cari mati. Berlututlah di depanku. Mengakui kesalahanmu. Aku bisa membebaskanmu. Suruh aku berlutut. Kalian sanggup menanggung akibatnya? Kalau aku pergi, kontrak ini kalian nggak bisa tanda tangani. Kalau aku pergi, kontrak ini nggak bisa tanda tangani. Sunansue, kenapa berbuat hila? Panggung tanda tangan bukan tempatmu. Aku tahu perceraian kita membuatmu stres. Kalau sakit, ke rumah sakit jiwa, jangan onar di sini. Kamu klaim hasil kerjaku proyek besar kamu bantu Zekai tanda tangani. Bikin rusuh upacara penandatanganan di grup Fu Sunan Sue. Kamu punya nyali besar. Menurutku kamu ini dibuang oleh anakku dan gak mau lihat anakku baik-baik saja, mau agar anakku malu di depan grup Fu. Malam ini hari penting untuk penandatanganan dengan grup Fu. Harap punya kesadaran diri, pergi. Kalau masih nggak tahu diri, jangan salahkan aku kalau berlaku tidak sopan padamu. Tenang saja, nggak bakal nggak tahu diri, juga nggak akan nekat. Aku ambil kembali semua yang aku beri kepadamu. Aku dipilih langsung oleh Fu. Berani-beraninya kamu membatalkan kontrak. Suruh Fu Lingyuan berikan padamu. Ingin jadi hadiah ulang tahun pernikahan ketiga kita. Tapi sikapmu benar-benar bikin aku muak. Mau kontrak ini ya? Kamu pantas enggak? Bos Fu menguasai grup di Yunzhuo. Satu kata darinya bisa menentukan hidup matimu. Kamu mau mati? Mau pakai kontrak meraih sukses besar, Zhang Zekai? Kamu masih punya... Jangan marah. Tunanshua. Kamu nggak berpikir merobek kontrak ini. Bisa membuat upacara penandatanganan tunda. Sunansue. Aku maafkan kamu, sirang pemilang, tidak tahu kerjasama. Tapi kontrak ini ditentukan dari awal, bukan dengan merobek satu kontrak aja bisa hancur. Aku lihat kamu kebanyakan kumpulin barang bekas. Lihat kertas jadi mau robek aja. Tangan ini ya cukup menyebalkan. Sunan Sue, kontrak fusi yang kamu robek menampar CEO Fu, mencari mati. Asisten CEO Fu sudah datang. Sunan Sue, kamu dengar tidak? Asisten Tuan Fu sudah datang. Status kita beda jauh. Saya awalnya tidak ingin memusnahkan kamu. Jika kamu tetap ingin merusak kontrak saya, jangan salahkan saya tak kenal kasih. Dia yang cari masalah. Kita harus segera jauhi dia. Benar, Kak. Dia tidak ingin keluarga Zhang berhasil. Dia menyinggung Fu Group, ingin menghancurkan kerja sama kita. Sunansue. Tidak ada hubungan antara kita. Mulai malam ini, kamu anjing liar tanpa rumah. Walaupun jadi pengemis, saya tidak akan membantumu. Bagus sekali. Bagus, tidak ada hubungan. Bagus, anjing liar tanpa rumah. Zhang Zekai benar-benar membuka mataku. Hai, orang-orang. Serat wanita ini keluar, jangan kau terpengaruh hatin assistant Tuan Fu. Wah, ramai sekali. Saya lihat siapa yang bikin masalah. Wah, ramai sekali. Saya lihat siapa yang bikin masalah. Assistant Fong. Hello, saya Zhang Zekai. Berterima kasih kepada Tuan Fu memberikan kesempatan ini kepada keluarga Zhang. Kami akan menyelesaikan proyek ini dengan efektif. Membatalkan kontrak, inikah ketulusan keluarga Zhang dalam bekerja sama? Zisen Fong. Ini di kabik-kabik wanita jahat Sunan Sue. Dia berpura-pura menandatangani kontrak ini, tapi juga mencemarkan nama baik. Asisten Fang, wanita ini wanita jahat diusir dari keluarga Zhang. Moralitasnya hancur. Jangan pedulikan dia. Asisten Fang, bagaimana kalau saya segera memanggil keamanan untuk mengusirnya, agar matamu tidak ternoda? Tidak ormanonasu, pentadipukul. Asisten Fang ini. Mulut kalian sangat kotor, yang seharusnya pergi kalian. Proyek keluarga Zhang Fu.
Aku ingin menghancurkan. Bisa, kontrak untuk keluarga Zhang. Aku ikuti arahanmu. Apa yang kamu bilang? Apakah benar kontrak ini didapatkan Sunan Sue untukku? Kak Wanwan, bukankah kamu bilang kontrak ini? Kamu dapat dari Pak Fu untuk kakakku? Apa yang kamu bilang? Dia dapatkan. Kontrak ini dirancang langsung oleh Pak Fu. Kenapa aku belum dengar tentangmu? Wanwan, jelaskan padaku ada APA? Chin Wan Wan. Ini apa? Aku. Tentu saja aku yang tanda tangani kontrak ini. Jangan biarkan kalian dibohongi dua wanita ini. Dia cuma aktris yang diundang Sunan Sue. Kontrak Fu Group bernilai miliaran, mana mungkin dibatalkan oleh dua wanita tak dikenal. Kalian buat masalah di depan bos Fu. Ini tidak hormat pada bos. Iya, Kak. Cepat cari orang yang bertanggung jawab, tanya apakah kontrak ini belum dibatalkan, dan cepat bawa dua penipu ini keluar. Oke. Kalian tunggu saja. Hey Tuan Chu, saya Zhang Zikai. Bolehkah saya tanya sesuatu? Proyek kerjasama dengan Fushi sekarang bagaimana? Denga sudah dibetak. Tuan Fu akan datang ke pesta penandatanganan dan menandatangani kontrak dengan Anda. Baik. Tuan Fu akan segera tiba di pesta penandatanganan. Menurut saya, kalian mau berpura-pura sampai kapan? Sunan Sue, beri kamu kesempatan sekarang. Berlututlah di depanku dan minta maaf. Aku bisa bicara baik-baik untukmu di depan Tuan Fu dan menyelamatkan nyawamu. Jika berlutut dan mengakui kesalahan sekarang, aku bisa mengampuni kalian. Benar-benar tidak tahu, yang suka kumpul, pantas bilang hal besar. Teruskan berpura-pura. Semakin sombong sekarang, nanti wajahmu makin bengkak dipukul. Tidak perlu. He. Patahkan kakinya dan lempar keluar aula. Tuan Fu tiba. Maaf membuatmu menunggu. Tidak, Wah, ini bukan suami gigolo Sunan Sue itu? Seorang gigolo berani menyamar sebagai Tuan Fu? Cari mati ya. Waduh, Sunan Sue, bisakah kamu ganti aktor? Cari yang kami tidak kenali. Kenapa kamu selalu suka carry gigolo ini berpura-pura jadi bos besar? Benar-benar lucu. Kalian siapa berani membicarakan identitas Tuan Fu? Kamu merobek semua kontrak. iya. Sunan Sue, aku tahu kamu diputusin olehku, ingin cari seorang pria untuk jaga image kamu, itu bisa ku mengerti. Tapi terkadang jaga image malah mempermalukan diri sendiri. Kan yang malu nanti kamu sendiri. Coba tunjuk dia lagi kalau berani. Aku ini tamu kehormatannya Tuan Fu. Kamu bisa apa padaku? Aku kasih kamu pesanan miliaran. Hanya demi menghargai Sunan Sue. Kalau tidak, kamu yang jelek ini pantas kerjasama dengan Fushi? Fang Fei, batalkan pesanan dari keluarga Fu dan Zhang. Ya, Ayo lanjut berakting. Kalian orang miskin ini, kenapa suka sekali pamer? Zakai bagaimanapun juga orang miskin ini hanya punya sedikit martabat. Penggembala, berapa Sunan Sue memberimu? Kalau butuh uang, cari aku dan aku bantu. NAK, kenapa kamu memberi uang ke orang miskin ini? Bu, syaratku belum selesai. Hahaha, Gerbang grup Zhang kami. Kekarangan Seeker Anjing Penjaga. Kalau kamu mau pergi, aku bisa kasih kamu beberapa tulang. Teleponmu seharusnya berdering sekarang. Wah, kelihatannya cukup serius. Chem. Berakting total ya, telepon benar-benar berdering. Halo Pak Chu. Apa? Kerja sama dengan Fu dibatalkan? Kenapa Zakai? Benarkah dia itu Fu Lingyuan? Wan, dia benar-benar Fu Lingyuan. Tidak mungkin. Tuan Fu apakah Anda tertipu? Dia hanya pengumpul sampah, ibu rumah tangga tidak berguna. Bagaimana dia bisa layak jadi istri Anda? Berani menghina istriku? Tampar. Sunan Sue adalah istriku. Menggertaknya sama dengan melawan aku, Fu Lingyuan. Dia wanita buangan diusir oleh keluarga Zhang. Berlutut dan minta maaf.
HMPH, minta maaf kepada orang rendahan? Tidak mungkin. Fang Fei, batalkan kerjasama antara Fu Group dan keluarga Zhang. Baik. Cepat minta maaf. Maaf Sunan Shua. Kenapa saat ini kamu tidak bilang bahwa pesanan dari Fu itu kamu yang dapatkan? Zhang Zekai, wanita yang kamu suka, menjijikan. Sunan Shue. Tidak heran kamu begitu berani, bukankah karena sudah meraih pohon besar Fu Lingyuan? Pasti sebelum cerai, kamu sudah merayu Pak Fu. Berani-beraninya kamu selingkuh dari anakku. Aku akan bunuh kau, wanita tidak tahu malu. Kamu berani memukulku. Kenapa tidak berani memukulmu? Sejak keluarga Zhang mendapat pesanan miliaran ini, siapa menyalahgunakan kekuasaan? Diam, wanita kecil. Aku orang tua. Berbakti adalah utama, memukul berarti tidak setia. Zhang Xiulian, memanfaatkan usia. Apa tahu arti tidak hormat pada yang tua dan Sunan Sue adalah mertuamu. Sekarang kau pun memukulnya? hanya mantan mertua. Selama 3 tahun di keluargamu, yang paling membuli dan mempermalukan aku adalah kamu. Jangan lupa, suatu tahun kamu sakit dan tidak bisa bayar, kalau bukan aku, kamu sudah mati. Zhang Zekai, 3 tahun bersamaku, kamu tidak menyisihkan waktu untuk mengenalku. Kamu pasti akan membayar atas semua tindakanmu. Kamu sombong sekarang karena berpegangan pada Fu Lingyuan, kan? Aku bilang baik padamu. Wanita sepertimu tidak bisa mempertahankannya. Kamu alat pemanas tempat tidurnya. Saat bosan, dia akan menendangmu pergi. Kamu tetap harus kembali menjadi orang rendahan. Jaga mulutmu. Hanya sampah tak berguna seperti kamu. Yang menghina wanita saat marah. Aku tak berguna, menurutku dia yang tak berguna. Apa yang membuatnya pantas? Berdiri di sampingmu saja sudah penghinaan. Terima kasih. Sama-sama, untuk orang Terima kasih padamu, kalau bukan karena kamu cerai dengan Sunan Sue. Membuang hubungan 3 tahun itu, aku takkan bertemu Nan Sue. sehebat dia. Perempuan murahan yang aku buang. Kusangka, Presiden Fusuka yang kusisakan. Bagaimana orang itu tak perlu diberitahu. Meninggalkannya, kamu akan menyesal. Menyesal. Aku buang perempuan seperti dia. Belum sempat senang. Sunan Sue, 3 tahun bersamamu, baru sekarang kusadari kamu pandai merayu pria. Bahkan menarik perhatian Presiden Fu untuk mengejarmu. Selama 3 tahun, kamu sering naik ranjangnya, kan? Kamu perempuan murahan dan tak tahu malu. Wah, benar-benar perempuan murahan. Wah, perempuan tak tahu malu. Kamu meninggalkan orang yang bersamamu 3 tahun, berkorban hanya untuk orang ketiga ini. Siapa lebih tak tahu malu? Wah, benar-benar perempuan murahan. Sungguh kejam, demi pelakor kamu meninggalkan orang yang mendampingimu dan membantumu selama 3 tahun. Jadi siapa yang lebih tak tahu malu? Berani kamu memukulku. Kenapa tak berani memukulmu? Keluarga Zhang berkembang karena aku diam-diam mendukung. Kamu lebih memilih percaya Qin Wanwan daripada padaku. Keluarga Zhang sampai sejauh ini hanya karena usahaku, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Zhang Zekai, kamu menganggap dirimu penting. Zhang Zekai, jika kamu merasa begitu berbakat, maka aku beri kamu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Mulai sekarang, siapapun di Yunzhou yang berani bekerja sama dengan keluarga Zhang adalah musuhku, Fu Lingyuan. Zhang Zekai, seberapa tinggi kamu bisa melompat? Saya sangat menanti. Pak Fu tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi oleh Sunan Sue. Zekai berbakat, dia bisa membawa banyak keuntungan untuk perusahaan Fu. Anda terlalu mengaguminya. Saya ingin mengumumkan secara resmi. Sunan Sue, my wife, Fu Lingyuan. Kami sudah menikah secara resmi. Saya ingin lihat siapa yang berani menggertaknya lagi. Nan Sue, mari kita pergi. Pak Fu. Tadi hanya salah paham. Nan Shue. Tolong bantu saya. Bantu saya bicara dengan Tuan Fu. Tuan Zhang lupa. Anda yang memutuskan hubungan dengan saya. Saya tidak ada urusan dengan keluarga Zhang. Fu Lingyuan, kamu keterlaluan. Fu Lingyuan, kamu keterlaluan. Berani sekali menikahi wanita yang mencari sampah, kamu masih peduli dengan reputasi keluarga Fu? Kakak, kenapa kamu datang? Anak nakal. Urusan pernikahan itu nggak bisa kamu putuskan sendiri. Lagi pula, kamu cari wanita yang nggak layak. Bro, nggak boleh bicara begitu tentang... Aku harus ingatkan kamu bahwa kamu masih punya ikatan pernikahan dengan putri keluarga Shen Lingshuang. Itu pernikahan bisnis, bisa dibatalkan kapan saja. Juga, Shen Lingfei orangnya arogan dan sombong.
Aku nggak suka dia. Dan juga nggak akan. Pantas kamu ajak aku nikah kilat untuk menghindari pernikahan keluarga. Kamu berani, Fu Lingyuan. Pernikahanmu dengan Nona Shen diatur oleh nenek. Keputusan ini tidak bisa diubah, kamu harus setuju. Kalau urusan besar milikku, aku tidak bisa mengatur. Lalu apa aku jadi pemimpin grup Fu? Tuan Muda Fu tak perlu khawatir. Istri Fu Lingyuan ini. Wan dia siapa? Yang ini, nona kedua dari keluarga Shen, Shen Yue. Dia bukan karakter yang mudah dihadapi. Dia punya kakak bernama Shen Lingfei. Bahkan orang yang kejam. Apa maksudmu? Dia palsu. Fu Lingyuan, demi merusak pernikahan, mencari wanita untuk pura-pura jadi istrimu. Kamu tidak merasa itu berlebihan? Siapa bilang dia pura-pura? Keluarga Shen lebih hebat dari keluarga Fu, kokoh di Yunzhou berabad-abad, dibandingkan dengan keluarga Shen, 4 keluarga besar itu seperti semut dan gajah. Tidak menyangka keluarga Shen sehebat itu. Kalau Sunan Sue menyinggung keluarga Shen, bukankah dia tamat? Fu Lingyuan adalah pria kakap. Lebih baik kamu cepat pergi. Kalau tidak, saat kakakku datang, satu perintah saja darinya bisa menghancurkan hidupmu. Kamu mengancamku. Tidak. Satu kata dari kakakku bisa mengambil nyawamu. Itulah ancaman. Cukup, berani sentuh dia coba. Fu Lingyuan, kamu tahu, tidak ada yang kakakku tidak berani lakukan, sejauh yang saya tahu. Wanita ini baru saja bercerai beberapa hari lalu. Hari ini dia sudah bersama dengan Fu Lingyuan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kalian seharusnya tahu. Kamu, wanita murahan yang menjual diri untuk menyenangkan pria. Selama mau berlutut mengakui kesalahan. Aku membiarkanmu pergi. Berlutut? Kamu siapa? Sepertinya kalau aku tidak kamu tidak akan tahu betapa hebatnya keluarga Shen kami. Sunan Sue adalah istriku. Hormati. Tuan Muda Fu, apakah sekarang kamu hanya bisa melihat keluargamu diintimidasi oleh seorang pengumpul barang bekas demi seorang bawahan dan memutuskan hubungan dengan keluarga Shen kami? Jangan marah. Keluarga bersahabat beberapa generasi, keluarga Tuan Shen dan Tuan Fu bersahabat bertahun-tahun. Bagaimana bisa bertengkar karena wanita ini? Dengue dasar sampah. Aku sarankan kamu lupakan saja mimpi jadi menantu keluarga kaya. Presiden Direktur Fu yang kamu idamkan. Hanya alat pernikahan politik, tak bisa berikan uang dan kekuasaan. Masuk ke keluarga kaya. Aku sendiri adalah keluarga kaya, dan lagi ini zaman apa, pertunangan kuno sudah tak perlu dianggap serius. Lucu sekali, kamu yang tak punya pencapaian malah bilang sendiri kaya. Jika kamu mau jingkir dari sini berlutut keluar. Aku bisa maafkan kebodohan dan keberanianmu barusan. Jika tidak, aku akan buat kamu menderita. Hari ini aku ingin lihat siapa berani suruh istriku berlutut. Fu Lingyuan, terlalu langkang. Fu Chusuan, aku tidak akan menikahi Shen Lingfei. Istriku hanya Nan Sue. Fu Lingyuan, jangan tidak tahu diri. Menentang keluarga Shen kita, kamu tahu akibatnya. Kakakku takut keluarga Shen, aku tidak. Kalau berani berkata kasar lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Menyinggung mereka kenapa tidak? Baiklah. Bagus, keluarga Shen kecil, bagus menyinggung mereka kenapa tidak? Menolak kebaikan dengan menantang hukuman. Tunggu sampai kakakku datang, keluarga Fu akan disingkirkan dari Yunzhou. Keamanan. Usir wanita yang suka bicara sembarangan ini keluar. Tunggu. Aku ingin melihat siapa yang berani merebut pria milik Shen Lingfei. Fu Lingyuan. Kamu jelas-jelas punya perjanjian pernikahan dengan aku, tapi aku dengar kamu bilang kalau istrimu adalah dia. Kakak, akhirnya kamu datang. Dia yang merebut priamu. Sunan Sue, aku punya perjanjian pernikahan dengan Fu Lingyuan. Sekarang dia adalah tunanganku. Kamu juga berani merebutnya. Shen Lingfei, jangan galak di sini. Aku tidak akan menikah denganmu. Kita perjodohan bisnis. Kamu menikah denganku. Kamu pria yang Shen Lingfei inginkan. Lihat baik-baik. Aku dan Sunan Sue sudah menikah. Aku tidak akan bersamamu. Menikah bisa bercerai, tidak masalah. Sunan Sue, tipe sepertimu tidak menarik bagiku dan tidak pantas jadi saingan cintaku. Kamu menempel pada Fu Lingyuan hanya demi uangnya. Berapapun yang kamu mau, aku bisa kasih. Hal yang paling aku punya adalah uang. Tinggalkan dia sekarang. Dan di depan umum akui kalau kamu menggoda suami orang. Jika aku senang, 1 miliar pun bukan masalah. 1 miliar bisa disebut uang? Kalau aku tidak setuju, bagaimana? Ini 1 miliar. Uang yang tidak akan Sunan Sue, pemulung, kumpulkan seumur hidup. Menurutku,
Sunan Sue hanya keras kepala. Nanti pasti dia pilih uang dan akhirnya tinggalkan Fu Lingyuan. Sunan Zualan, kamu hanya alat bagi Fu Lingyuan untuk menghindari pernikahan paksa. Jangan harap dia benar-benar suka padamu. Masih berpura-pura? Nona besar Shen mau bayar kamu. Harusnya kamu sujud dan minta maaf. Apa khawatir uangnya kurang? Aku nasihati kamu berpikir baik-baik. Aku bisa maklumi Lingyuan sebelum menikah, suka bermain. Tapi kalau suatu hari kamu bosan, akhir hidup pasti menyedihkan. Aku sarankan ambil uang ini jadi sandaran hidupmu, lalu pergi. Kamu salah. Aku selalu bergantung pada diriku sendiri. Lagi pula, aku dan suamiku bahagia. Kami tidak akan bercerai. Kamu, dari mana datang kembali ke sana? Camus. Fu Lingyuan, lihat baik-baik wanita pilihanmu ini, hanya cari perhatian. Aku tahu, kamu hanya sementara dibutakan wanita licik ini. Aku bisa maafkan, beri kamu kesempatan lagi. Aku tanya sekali lagi, mau cerai dengannya dan jalani pernikahan kita atau tidak? Kalau tidak, aku akan gunakan semua koneksi, hancurkan keluarga Fu. Fu Lingyuan, awalnya jodoh baik dengan Shen, tapi kini demi wanita liar ini kamu bertaruh pada kehancuran keluarga Fu. Apakah mau membawa bencana untuk seluruh keluarga Fu? Fu Lingyuan, berani sekali kau merobek undangan pernikahan. Apa kau ingin menjadi musuh? Shen Lingfei, aku beritahu, dia istriku, Fu Lingyuan. Tanpanya, tidak ada perusahaan Fu hari ini. Demi dia, meski harus melawan keluargamu, kenapa tidak? Fu Lingyuan, aku tidak pernah berpikir kita akan menjadi seperti ini. Ingat keputusanmu hari ini, kau memaksaku melakukannya. Dalam 5 menit, buat keluarga Fu di Yunzhou bangkrut. Fu Lingyuan, aku sudah mencoba bicara. Jika kau menarik kembali kata-katamu, aku bisa menjamin stabilitas keluargamu. Lingyuan, Nona Shen berimu jalan keluar. Cepat minta maaf. Apa kau ingin menghancurkan keluarga Fu? Janji pernikahan kertas tidak bisa mengekang kebebasan. Apa salah bersama orang kucintai? Semua milik keluarga Fu adalah hasil kerjaku, Fu Lingyuan. Bahkan jika runtuh, aku bisa membangunnya kembali. Lingyuan, terima kasih membantuku hari ini. Sekarang Tidak masalah, Nan Sue. Jika aku bangkrut, artinya kembali ke awal kita bertemu. Sunan Shue. Masih membual ya? Menurutku, kurang dari 2 menit, keluarga Fu akan menghilang dari Yunzhou. Seorang pemungut sampah masih berani bicara tentang menentang keluarga Shen dan membantu keluarga Fu. Sungguh konyol. perhatikan aksi bisnis keluarga Shen terhadap keluarga Fu. Jika ada gejolak di pasar saham keluarga Fu, kalian harus segera meninggalkan Yunzhou. Sunan Sue, berani sekali bicaramu. Apakah kamu anggap kami semua bodoh? Nona Shen, kita bertaruh 5 menit. Jika Fu bangkrut, aku akan menceraikannya. Tapi jika 5 menit kemudian saham Fu stabil, silakan pulang dari mana datangnya. Pergilah balik ke tempat Mencari mati. Aku terima tantanganmu. Sunan Shue, aku menasihati. Keluarga Shen bisa menghancurkan kekuatan teratas di Yunzhou dalam 5 menit. Kamu seorang pemungut, berani bicara besar. Seorang pemungut sampah masih ingin mengganggu pasar saham? Sunan Sue, kamu orang gila, benar-benar mencari mati. 5 menit sudah berlalu. Coba lihat ini. Pasar saham keluar. Tidak bergejolak, tidak turun. Namun malah naik. Kenapa bisa menggerakkan pasar saham? Apakah dia benar-benar luar biasa? Apa yang sebenarnya terjadi? Maaf Tuan Shen, beberapa menit yang lalu tiba-tiba ada dana triliunan yang masuk ke pasar modal, dengan tegas menghentikan serangan kita pada Fu. Kami juga tidak berdaya. Sebenarnya kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu harus kembali dari mana kamu datang. Kamu, seorang pemulung, bisa gerakin dana miliaran? Yang kalah terima, Nona Shen. Kalau gak mau pergi, minta maaf buat kelakuan kasar tadi. Minta maaf sama kita. Kamu suruh aku minta maaf ke sampah macam kamu di depan orang-orang kelas atas? Gak mungkin. Stop for a bit. Nenek.
Nyonya Besar Fu. Nona Besar Shen, kamu jangan khawatir. Pernikahan kamu sama Ling Yuan itu keputusan saya. Saya gak akan mengingkari janji. Terima kasih, Nyonya Besar. Nenek. Ini istriku, Sunan Sue. Kami sudah menikah, aku tidak akan menikahi Shen Lingfei lagi. Damn. Nyonya Besar Fu, karena Anda sudah setuju dengan pernikahan saya dan Ling Yuan, keluarga Shen kami dengan tulus hati menyiapkan hadiah mewah untuk keluarga Fu. C'est Kalian. Biar Beberapa Oran Miskin Tahu Seberapa Bezar Jara Kantaradia, Seiya, Dan Lin Juan, Agar Mereka Kala Dangan Manga Kwik Kala Sepnunya. Serahkan hadiahnya. Nyonya Besar Fu, saya tahu Anda menyukai kaligrafi, khusus memberikan lukisan tulisan tangan Qi Baishi, lukisan baju rumput Baishi, senilai 50 juta. Terima kasih, Nona Shen. Lukisan baju rumput Baishi ini tak ternilai. Tidak heran keluarga dengan sejarah 100 tahun sangat murah. Hadiah pertama saja bernilai 50 juta, yang berikutnya mungkin lebih dari 100 juta. Nyonya Fu, saya tahu Anda menyukai porselen, jadi saya sengaja membawa guci dengan pola naga biru dari dinasti Tang. Ini sudah berusia 1000 tahun dan disebut sebagai Raja Porselen, bernilai 1 miliar. Bukankah guci dari lelang porselen hijau dibeli orang misterius? Ternyata Nona Besar Shen. Keluarga Fu dan keluarga Shen menikah, ini keuntungan besar. Nona Shen. Anda benar-benar Nyonya Fu, setelah saya menikah dengan keluarga Fu, kita akan menjadi satu keluarga. Membuat keributan ini hanya 1 atau 2 miliar. Keluarga 100 tahun, hanya sedikit tabungan. Kamu benar-benar lucu. Bernilai 1 atau 2 miliar, kamu mengumpulkan sampah sebulan hanya mendapat 1 atau 2.000. Bahkan jika bekerja sejuta tahun, kamu tidak akan punya sebanyak itu. Tidak tahu dari mana rasa percaya diri tanpa dasar seperti ini berasal. Kasih kamu 5 menit, siapkan hadiah untuk Nyonya Fu, segera kirim. Tunggu 5 menit lagi, kamu akan tahu dari mana datangnya keyakinanku. Tunggu 5 menit lagi, kamu akan tahu dari mana datangnya keyakinanku. Nansue, tidak perlu membela aku. Aku selesaikan semua ini. Baiklah, kalau tidak serius, kalian benar-benar tidak menghargai. Nenek Fu, ini hadiah ketiga yang saya berikan. Sebuah taman Suzhou di Yunxi Court, senilai 300 juta. Ternyata sebuah taman Suzhou di Yunxi Court, dulunya adalah sebuah kompleks dari dinasti Qing, konon indahnya seperti lukisan. Nenek Fu, Anda menyetujui pernikahan saya dan Ling Yuan, saya tidak bisa mengabaikan Anda. Nenek, saya dan Nansue sudah menikah. Hadiah ini tidak boleh diterima. Taman Suzhou, keluarga Fu berencana jual Ling Yuan? Sunan Shui. Aku paham kamu kurang tahu. Di Huaguo, cuma ada 2 taman Suzhou, di Yunxi Court dan Grand Town River. Hanya orang sangat kaya yang bisa beli. Lejepila. Taman Suzhou di Yunxi Court adalah taman termahal di Huaguo. Kamu gak punya banyak uang, tapi masih merendahkan hadiah bernilai miliar. Bener-bener bikin orang ketawa. Memang betul di Huaguo cuma ada 2 taman Suzhou, tapi... Nona Shen, kamu yakin beli taman Suzhou di Yunxi Court? Maksudmu apa? Gimana dia bisa tahu kalau yang aku beli bukan taman Suzhou di Yunxi Court? Taman Yunxi yang termahal di Huaguo sudah jadi milikku. Taman Yunxi yang termahal di Huaguo sudah jadi milikku. Sunan Shui. Dengar deh, kamu ngomong apa sih? Ngaku beli taman Suzhou padahal cuma pemulung. Kalau bukan karena kamu tinggal di rumahku 2-3 tahun, pasti aku ketipu sama aktingmu. Nona Shen, bener kan aku bilang? Meski aku nggak beli taman Suzhou yang di Yunxi. So what? Kamu malah nggak mampu beli 1 bata pun. Ah, yang nggak punya sepatu nggak takut sama yang punya. Nona Shen, Sunan Sue ini tahu. Dia bakal ditinggal sama Tuan Fu dan nggak bisa cari makan, makanya datang ke sini cari masalah. Nanan, tenang aja. Tidak peduli apa yang Shen Lingfei lakukan, tidak akan pernah setuju pernikahan ini. Ling Yuan, aku percaya padamu. Selanjutnya serahkan padaku. Dalam 2 menit, aku akan menunjukkan kalian apa hadiah sebenarnya. Kamu ngomong besar lagi ya? Jangan-jangan kamu mau teman-teman pengumpul sampahmu yang kasih hadiah? Lihatlah nada bicaramu, sangat berwibawa.
Aku mulai kagum padamu. Jelas-jelas tidak punya apa-apa, tapi percaya diri sekali. Shen Lingfei. Coba kamu berani hina Sunan Sue sekali. Ling Yuan. Wanita ini dan Nona Shen tidak berada di tingkat yang sama. Kita bukan di tingkat yang sama, cepat cerai dengannya. Nenek. Hari ini aku tegaskan, aku tidak akan pernah cerai dengan Sunan Sue. Nenek Fu. Nenek benar. Shen Lingfei memang tidak selevel dengan aku, juga tidak sekelas. Kalau sudah tahu, segera pergi sana. Barang-barang dikasih Shen Lingfei. Dihitung semua, hanya beberapa miliar. Mungkin bagi orang biasa sangat luar biasa, tapi bagi aku Sunan Sue hanya sampah tak berharga. Sama sekali tidak ada artinya. Sunan Sue kamu berani. Sunan Sue, benar-benar menghancurkan hadiah dari Nona Shen. Sudah bosan hidup? Sunan Sue, sampah berani merusak barangku, tidak takut mati, ya? Jangan sakiti dia. Berharap barang sampah ini bisa merebut laki-lakiku. Kamu memang percaya diri. Baiklah. Kamu bilang barang yang aku berikan adalah sampah, jadi tunjukkan kalau kamu bisa beri barang yang lebih baik, jangan hanya membual di sini. Jiang Hong harusnya segera tiba. Kamu buka mata lebar lihat. Apa itu barang bagus? Satpam, tangkap orang ini. Shen Lingfei, istriku cuma merusak beberapa hadiahmu, berapapun saya ganti. Fu Lingyuan memang pria yang bertanggung jawab. Kamu ganti, kamu bisa ganti. Guci naga biru dari dinasti Resmik adalah warisan sejarah, tak ternilai harganya. Kau mau apa lagi? Berhenti. Berhenti. Sampah. Mengganggu sekali. Kenapa? Takut ya? Tenang saja, sampah ini tak perlu diganti oleh Lingyuan. Lihatlah, wanita yang kamu pilih ini. Keluarga kami Fu akan hancur di tanganmu. Tangkap wanita ini. Aku akan mengambil nyawanya. Kedatanganku tepat waktu ya. Aku datang mewakili Nona Besar Su untuk mengirim hadiah. Kedatanganku tepat waktu ya. Asisten khusus orang terkaya di Hua, Jiang Hong, tak kusangka bisa melihatnya langsung. Dia asisten khusus orang terkaya Hua, ketua kamar dagang Hua Kuo. 4 keluarga besar di Yunzhou, bahkan keluarga Shen tunduk padanya. Aku datang mewakili Nona Su untuk mengirimkan hadiah. Ginseng Kaisar 1000 tahun. Ginseng Kaisar 1000 tahun. Katanya ini satu-satunya yang ada dan bisa memperpanjang umur. Harganya miliaran. Vast bermotif Tunggao Porcelain Qinghua Imperium. Porselen Imperium digunakan oleh kaisar zaman kuno. Disebut barang langka. Lukisan asli pemandangan ribuan mil oleh Wang Ximeng dari dinasti Song Utara, ya Tuhan ini adalah pemandangan ribuan mil. Hadiah ini setidaknya 5 kali lebih mahal dari yang dikirimkan Nona Shen. Kalung hati kerajaan diukir dari berlian terbesar di dunia. Kingdom Hearts, karya akhir Master Mei Suling, disebut simfoni terakhir kalung berlian. Sebuah kapal pesiar Deep Blue Devil. Taman Yun Sitang di Suzhou. Benar-benar ada villa Taman Yun Sitang. Ada juga grup Su. Menyertakan kontrak investasi. Nilai investasi 100 miliar. Hebat sekali Ketua Jiang, kontrak senilai 100 miliar ini diberikan sebagai... Sudah saya hitung. Nilai total hadiah-hadiah ini 200 miliar. Aduh, 20 miliar. Apakah semuanya dari Sunan Sue? Bukannya dia orang miskin yang kumpulin barang bekas, kan? Jangan dia benar-benar orang kaya? Mana mungkin Sunan Sue bisa kasih semua ini? Nggak mungkin. Masa Sunan Sue benar-benar penting? Tadi aku berani rebutan pria dengannya. Sunan Sue. Sebetulnya kamu ini siapa? Aku sudah bilang siapa aku sebenarnya. Kamu sendiri yang nggak percaya. Ini tidak mungkin.
Apakah selama 3 tahun ini aku benar-benar salah melihat? Nyonya Fu, ini semua adalah hadiah dari nona kami. Terima kasih Nona Besar, terima kasih Ketua Jiang, hadiah ini terlalu berharga. Mana mungkin, Sunan Sue yang tak berguna ini, bisa memberikan sesuatu yang begitu mahal. Apakah Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina nona kami? Nyonya Fu, 3 hari lagi, direktur kami akan mengadakan pesta kepulangan dan upacara pewarisan di Yunzhou untuk nona kami. Ini adalah undangan dari direktur kami untuk keluarga Fu. Dan juga, Nona saya akan mengumumkan suami barunya, Fu Lingyuan, di pesta kembali. Tuan Fu adalah pria bertanggung jawab dan berbakat. Apa yang kamu katakan? Suami baru Nona Besar ternyata Ling Yuan saya. Jiang Hong bicaranya terlalu blak-blakan. Bagaimana bisa saat ini bicara hal seperti itu? Ketua Jiang. Nona Besar mungkin salah. Saya sudah punya istri. Kapan Nona Besar ke pesta? Saya akan jelaskan langsung padanya. Saat canggung, jangan umumkan identitas saya dulu. Nanti Ling Yuan pasti tidak. Nona muda ada di sini. Sepertinya nona muda masih belum ingin mengungkap identitasnya. Tenang saja Ketua Jiang, apakah Nona muda salah menyangka keluarga saya atau tidak? Keluarga Fu kami akan tetap hadir tepat waktu di pesta kembali Nona muda. Baik. Ini undangan. Nenek Fu ini sungguh belum pernah lihat dunia. Hanya sebuah undangan saja sudah membuatnya sebahagia ini. Kamu bodoh, ini adalah pesta kembali putri orang terkaya di Hua. Apa? Semua hadiah bernilai miliaran ini tidak sebanding dengan satu buah undangan ini. Nyonya Besar Fu. Beberapa tahun ini, kepemimpinan Fu Lingyuan membuat grup Fu terbaik di Yunzhou. Ketum Asosiasi Bisnis Hua memberikan hadiah ini sebagai rasa hormat. Ketua Jiang benar-benar perhatian, karena hadiahnya sudah diterima, saya akan pergi dulu. Sunan Sue, senang sekali ya kamu? Itu adalah hadiah dari putri orang kaya untuk Nyonya Besar Fu. Apa hubungannya dengan kamu yang miskin? Jangan-jangan kamu mau manfaatin hadiah dari putri orang kaya, ya? Apa maksud kamu? Ketua Jiang bilang diutus putri orang kaya untuk memberikan hadiah. Tapi tidak bilang Sunan Sue itu putri orang kaya. Kalau Sunan Sue benar-benar orang penting, kenapa Ketua Jiang tidak menyapanya? Jadi jelas hadiah-hadiah ini bukan dari Sunan Sue. Dia benar. Kalau Sunan Sue itu putri orang kaya, Presiden Jiang seharusnya tahu siapa dia. Sunan Shue. Hampir saja aku dibohongi. Kamu selalu menggertak dan membual. Apakah ingin bersaing untuk rekor dunia Guinness dalam membual? Kalian benar-benar sekelompok orang bodoh, hahaha. Ngomong-ngomong Nona Besar Shen. Sunan Sue ibu rumah tangga di keluarga Zhang selama 3 tahun. Kalau dia putri konglomerat, akankah kita tidak tahu? Kalau bukan karena Nona Besar mengingatkan, aku kira kamu hebat. Ternyata cuma sampah yang tidak tahu diri. Shen Lingfei, meski bukan putri orang terkaya, itu tidak mengubah fakta bahwa barang-barang yang kamu berikan ini tidak ada artinya. Sunangxu. Apa Camus Bodo atau pura-pura? Tidak dengar Ketua Jiang bilang, Nona Su memilih Fu Lingyuan dan akan mengumumkan suaminya di pesta. Kamu tidak benar-benar percaya kalau Ketua Jiang akan sengaja menyebut nama yang salah, kan? Shen Lingfei, cukup. Apa kamu yakin mau terus membuat keributan di sini? Fu Lingyuan. Camutidac Perlumambansicus et Pertitu. Aku sudah tidak tertarik padamu. Justru aku ingin lihat bagaimana kamu merebut pria dari Nona Su. Sunangxu. Teruskan saja gemetarmu, aku ingin lihat bagaimana kamu dimainkan sampai habis oleh Nona Su. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Fu Lingyun, kalau kamu masih menghormati nenek ini, cerai sama wanita ini sekarang juga. Nenek, apakah Nona Besar benar-benar suka aku atau tidak? Aku tidak mungkin meninggalkan Nan Sue demi mencari kekuasaan Nona Besar. Sebagai pria sejati, apapun yang kuinginkan, aku akan mencapainya dengan kemampuanku sendiri. Memberikan segalanya pada Zhang Zekai, tetapi dia pergi demi uang dan kekuasaan. Fu Lingyun, pria kukawini dengan terburu-buru, selalu melindungi dan menjaga pernikahan kami. Fu Lingyun, bisakah kamu tidak egois? Kamu sudah menyinggung Shen Lingfei. Jika kamu juga menyinggung Nona Besar Su, keluarga Fu kita kapan bisa bangkit lagi? Jangan khawatir, aku sudah mulai mempersiapkan pembangunan proyek kawasan bisnis Yunzhou. Besok malam, keluarga Su akan mengadakan konferensi investasi di Yunzhou untuk mencari mitra berkualitas bagi proyek senilai triliunan ini.
Maksudmu Betul, selama kita bisa mendapatkan proyek triliun ini dan dukungan dana dari Tiongkok, kita tidak akan lagi diintimidasi oleh 4 keluarga besar, termasuk keluarga Shen. Kemudian, kita akan mencapai puncak bisnis di Tiongkok. Tapi ketua kamar dagang Tiongkok adalah Jiang Hong. Jiang Hong juga orang nona besar Su, kamu membuatnya marah. Menurutmu bisa dapatkan proyek ini? Nenek, jangan khawatir. Saya mengundang Yuan, 5 desainer utama Tiongkok. Dengan desainnya, saya yakin proyek ini pasti akan jadi milik kita. Selama kamu bisa memimpin Fu Group menuju kesuksesan, saya izinkan kamu bersama wanita itu. Cuan, kita pergi. Ling Yuan, dengan bakatmu, percaya besok kamu pasti akan memenangkan lelang untuk Su Corporation. Baik. Nona. Ini adalah undangan istimewa untuk acara malam besok. Tuan sudah bilang, Anda yang mengurus. Baiklah, setelah sekian lama santai, sudah waktunya bantu ayah kerja. Nona, meski selama 3 tahun ini Anda tidak di perusahaan, tapi tetap sibuk di luar. Kawasan bisnis Yunzhou adalah hasil kerja Anda. Tampaknya besok malam di acara kita, Nona sudah punya pilihan sendiri. Meski semua bersaing adil, menurut saya, yang cocok untuk bekerja sama dengan kita hanya Ling Yuan. Jiang Hong, setengah desain ini ada di rumah, ambilkannya. Baik, Nona. Ling Yuan, besok malam ada acara investasi, aku masih kekurangan gaun. Bisa temani aku memilih nanti? Halo, Nona Su kedua. Ini Wan, teman sekamar di universitas. Ken Van. Ada apa? 3 hari lagi, keluarga Su mengadakan pesta dan upacara pewarisan di Yunzhou. Saat itu, bolehkah tolong kenalkan aku dengan Nona besar Su ini? Upacara pewarisan Tuan Rumah. Ada apa? Tidak tahu. Tentu saya tahu. Saya akan mengingat hal ini. Baik, ada satu hal lagi. Apa itu? Besok malam, keluarga Su akan mengadakan konferensi investasi untuk memilih mitra proyek miliaran. Bisakah Anda berbicara dengan baik tentang keluarga Zhang di depan Nona besar Su? Konferensi investasi? Betul. Su Nansue sombong setelah kembali, ya, saya akan mengacaukan acara Anda, tidak akan membiarkan Anda berhasil. Qin Wan, kalau mau dapat proyek miliaran, lakukan seperti yang aku bilang. Tidak masalah, Nona Su. Katakan saja, aku akan ikuti. Su Nansue, dasar kau wanita murahan. 3 tahun lalu kau abaikan semua yang keluarga Su berikan dan pergi ke keluarga Zhang jadi ibu rumah tangga. Sekarang kenapa balik lagi merebut posisi kepala keluarga Su dariku? Kepala masa depan keluarga Su cuma bisa aku. Baik, aku mengerti. Zakai Ada APA? Setelah kerjasama dengan grup Fu dibatalkan, banyak perusahaan di Yunzhou memilih melanggar perjanjian dan membayar penalti daripada tetap berurusan. Banyak proyek dihentikan. Gara-gara Su Nansue, keluarga Zhang kita hancur. Kak, ini gara-gara Su Nansue. Dia bikin keributan saat pesta penandatanganan, meninggalkan kesan buruk pada grup Fu dan Yunzhou, membuat keluarga Zhang kita diboikot. Kita sudah beri makan dan tempat tinggal untuknya 3 tahun ini karena kau ingin cerai dengannya. Dia balas dendam keluarga Zhang kita, benar-benar kejam hati wanita. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Order dari perusahaan Fu saat ini tidak berarti. Jika kita de boycott di Yunzhou, kita akan tamat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ken Van. Kenapa membohongi kami? Kenapa bilang pesanan 100 miliar itu kamu yang dapatkan? Qin Wan, berikan penjelasan. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Apakah penjelasan saya bisa mengubah hasil sebelumnya? Saya tenang. Aku sudah menemukan dukungan yang lebih kuat untukmu. Dukungan yang lebih besar. Benar, orang terkaya pertama di Huaguo. Keluarga Su di Daijing. Nona kedua keluarga Su adalah teman baikku. Dia berjanji, pada pesta kembali Nona besar Su 3 hari lagi, akan memperkenalkan kita padanya. Benarkah Wan kenal Nona kedua keluarga Su? Besok malam ada konferensi bisnis keluarga Su untuk memilih mitra proyek. Aku dapatkan undangan untuk kalian. Benarkah, Wan? Besok malam, aku akan memberimu gambar rancangan desainer Xiao. Kamu bisa mendapatkan pesanan triliunan itu. Xiao desainer top di Huaguo. Wan, kamu mengenalnya? Karena aku adalah Xiao.
Qin Wanwan, aku akan memberimu desain proyek senilai miliaran yang dirancang langsung oleh Xiao. Bawa saja ke konferensi investasi. Pasti akan berhasil. Wan, benarkah kamu adalah Xiao yang sebenarnya? Aku menyembunyikan identitasku, khawatir membuat terbebani. Sekarang keluarga Zhang sudah di ujung tanduk. Jika tidak memberitahu kalian, keluarga Zhang mungkin akan hancur. Zekai, jika tidak percaya. Tidak, Wan, aku percaya. Dapatkan pesanan suku senilai miliaran ini, keluarga Zhang bisa naik ke Jika kehilangan pesanan dari perusahaan Fu, itu keluarga Su adalah keluarga nomor 1 di Cina. Fu itu tidak ada apa-apanya. Aduh Wanwan. Tadi itu tante. Sebenarnya cuma ngomong karena emosi, jangan dibawa hati ya. Iya Wan, aku juga nggak sengaja. Tunggu aku pegang orderan ini, aku bakal kompensasi kamu. Zekai, kamu harus benar-benar manfaatkan kesempatan ini. Buyer senang su itu lihat tempat dia kamu mau lebih cemerlang. Ya betul sekali. Sunan Suesi perempuan murah naik posisi karena Fu Lingyuan. Akhirnya, dia bakal kita injak. Busik, Hanker. Halo Ling Yuan. Kamu sudah mau sampai? Oke baik. Bibi, ini adalah toko gaun paling mewah di Yunzhou. Zekai bilang, hari ini kita bisa pilih gaun di sini sesuka hati. Besok kita harus berdandan secantik mungkin untuk menghadiri pesta promosi. Ya, besok malam saat kakakku dapat kontrak bernilai miliaran dari keluarga Su. Bukan hanya beberapa gaun ini, bahkan toko ini pun bisa kita beli. Kenapa jalang ini ada di sini? Di mana-mana bisa bertemu dia. Pembawa Xiao. Sunan Shua. Toko gaun mewah di Yunzhou. Setiap gaun harganya ratusan ribu. Kamu orang miskin ke sini. Memalukan diri sendiri saja. Pasti uang dari menipu atau menjual diri ke Fu Lingyuan lagi ya. Memalukan sekali. Saya bilang sekeluarga otaknya nggak beres kan? Bolehkah coba gaun ini? Nona. Gaun ini adalah harta karun toko, dirancang oleh Anna, desainer ternama dari Inggris. Hanya satu di dunia ini, seharga jutaan. Kamu yakin mau coba? Oh, baunya miskin ini bisa bikin baju kalian rusak nih. Oh ya, hampir. Nona ini baru cerai, terus langsung tidur sama pria lain. Toko ini sangat menjaga nilai merek. Dia pantas pakai gaun kalian? Lalu kamu? Seorang pembohong dan perebut, bukankah sama tidak pantasnya? Siapa kamu berani bilang Wanwan kami ini perebut? Aku kasih tahu, Wanwan adalah menantu sah satu-satunya di keluarga kami. Wanita sial, cepat pergi dari sini. Tante, jangan buru-buru usir dia. Biar dia lihat baik-baik betapa anggun dan cantiknya kita dengan gaun ini. Oke. Gaun ini nggak mau, sudah kalian pakai. Aku aja merasa kotor. Tunggu dulu, Nan Sue. Toko ini sudah aku beli. Toko ini sudah aku beli. Pak, Anda bilang apa? Karena istriku menyukai gaun dari toko ini, aku akan membelinya supaya dia bisa mencobanya perlahan. Tuan, jangan bercanda seperti itu seperti lelucon internasional. Mungkin tadi aku salah bicara. Maksudku bukan hanya toko ini, tapi semua cabang di Yunzhou. Aku akan membelinya semua. Ling Yuan, sebenarnya tidak perlu seperti itu. Tuan Fu, jangan membuatku tertawa. Ini adalah merek gaun mewah, apalagi membeli semua cabangnya. Toko ini bernilai miliaran. Apakah kau ingin menghabiskan banyak uang untuk orang rendah? Tidak takut kehilangan wajah Fu Mu? Tuan Fu, apakah kau benar-benar menganggap Yunzhou ini milikmu? Puluhan toko itu ingin dibeli seenaknya. Lucu sekali. Pak Fu, saya harus mengingatkan Anda bahwa merek-merek mewah seperti ini. Anda mau beli, belum tentu mereka mau jual. Menjual gaun ke wanita seperti Sunan Sue hanya akan menurunkan status merek. Begitukah? Betul, Pak. Toko kami paling mengutamakan status sosial pelanggan. Tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Fang Fei. Belikan aku merek gaun mewah, by Rui. Apa katamu?
Kenapa Pak Fu nggak bisa beli? Ada apa? Tentu saja nggak bisa beli. Merek ini milik grup Su. Aset Su bukanlah sesuatu yang bisa kamu beli sesuka hati. Tapi kita lain cerita. Tentu saja. Haha. Jangan kira dengan Fu Lingyuan di sisimu, kamu bisa berlagak seenaknya. Kasih tahu ya, Nona Qin, kami sudah menemukan pendukung baru untuk keluarga Zhang kami, di hadapan pendukung baru kami. Kalian bukanlah apa-apa. Bukan begitu, kamu ditipu Qin Wanwan. Masih percaya dia? Qin Shua. Jangan sok menyuruhku dengan nada tinggi, kalau kamu tahu identitasku yang sebenarnya dan siapa pendukung baru kita. Kamu cuma bisa berlutut memohon di depanku. Ha. Wanita ini paling pintar menipu dan sak penting. Kenapa tidak kamu usir saja? Kalau merusak reputasi Susi. Apa kamu bisa tanggung jawab? Mengapa kalian yakin Susi tidak akan dijual? Silakan Perji, Jangan Bua Onar Dissini, Kalotidak, Jangan Salakan Seya Kalo Pangil Polisi. Tunggu 1 menit lagi. Teruskan berpura-pura. Apa yang kamu bilang? Baru saja mendapat telepon dari markas besar, semua toko kita di Yunzhou akan diakuisisi oleh perusahaan Fu dengan harga 2 miliar. Bukan Tuan Fu, apa yang dipikirkan? Untuk sampah ini, menghabiskan 2 miliar. Qin Wanwan. Suami bersedia menghabiskan 2 miliar. Apakah Zhang Zekai bisa? Kamu cuma lebih bagus dalam bermain trik, kan? Membuat Tuan Fu kita bingung. Nan Sui. Toko-toko pakaian ini, wanita pasti suka. Aku akan memberikannya semua padamu. Baiklah, aku terima. Sekarang aku adalah pemilik toko ini, jadi bisakah aku menetapkan aturan toko? Tentu saja, Anda bilang apa saja kita laksanakan. Sampaikan perintahnya. Mulai sekarang, toko di bawah merek ini. 3 orang ini. Dan anjing. Dilarang masuk. Kau tidak berguna. Su Nansu. Pesta Su malam besok. Kematianmu akan menyedihkan. Baiklah, kami akan tampil penuh gaya. Sampai jumpa. Pelayan, 3 orang ini sangat berisik. Satpam, keluarkan 3 orang ini. Beraninya kalian. Jangan sentuh aku kalau berani. Selamat jalan. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Sekelompok orang rendahan. Tidak tahu Sunan Sue, si Jalang, menggunakan cara apa sampai membuat Tuan Fu mengeluarkan 2 miliar? Kalian bilang. Apakah mungkin Sunan Sue benar-benar orang penting? Tidak mungkin, dia tuh. Bisa beberapa trik diranjang. Lagi pula jika dia benar-benar orang penting. Apa perlu mencari sampah di jalan? Benar. Wan benar, kalau si wanita jalang ini punya latar belakang hebat. Dia bersedia jadi ibu rumah tangga di rumah kita selama 3 tahun? Apa maksudnya? Tad. Jangan khawatir. Besok malam di acara promosi, kalau dia berani datang. Aku pasti bikin dia menderita di tanganku. Nan Sui. Akhirnya 3 wanita jalan pergi. Mau coba gaun ini nggak? Baiklah, aku coba buat kamu lihat. Nan Sui. Pakai gaun ini. Benar-benar cantik. Sunan Sue, tidak menyangka kalian benar-benar berani datang. Apa tidak kita berani datang? Pesta ini diadakan oleh grup Su, dengan keluarga terkemuka ibu kota Tiongkok hadir. Keluargamu Fu punya sedikit pengaruh di depan orang-orang besar ini. Kalian cuma sebutir debu. Aku sangat penasaran, kalian berani sombong di depanku.
Di belak, sebenarnya kamu cari dukungan seperti apa? Aku kasih tahu. Kami bersandar pada keluarga Su. Keluarga Zhang akan mencapai puncak bisnis di negeri ini. Keluarga Fu di mataku hanya sebutir debu. Bersandar pada keluarga Su? Siapa yang membodohi kalian? Sunang Sue. Jangan kira cuma karena kamu pakai gaun mahal dan dekat dengan Fu Lingyuan, bisa sombong di depan kita. Sunan Shua. Kalau kamu pintar, segera pergi sendiri. Ini wilayah keluarga Su. Menyinggung Nona Su berarti cari mati. Bahkan Fu Lingyuan tak bisa melindungi. Yang cari mati itu kalian. Fu Lingyuan. Aku akui, di Yunzhou kamu punya sedikit posisi, tapi posisi naik itu tergantung koneksi. Kalau kamu tetap ingin bersaing denganku untuk proyek triliunan Su ini, nanti mempermalukan diri sendiri adalah kamu. Oh, jadi tampaknya kamu berambisi untuk pesanan ratusan miliar keluarga Su ini. Gimana kalau kamu ceritakan siapa pelindungmu? Ayo bilang aja, kamu yang miskin dan gak ngerti apa-apa. Bener-bener gak ngerti. Cepat usir dua lalat bau ini dari sini, bawa sial aja, usir kita keluar. Kalau gitu acara undangan investor ini gak bakalan jalan. Siapakah identitas Nan Sue? Kenapa dia selalu begitu percaya diri ngomong kayak gitu? Kamu kelihatan menyedihkan saat berbohong. Penampilanmu saat ini benar-benar menjijikkan. Kalian menyedihkan dan menjijikan. Sunan Sue, kita menikah 3 tahun. Saya ingatkan, kamu gak bisa datang ke acara ini. Bikin marah orang penting dan kamu gak tahu gimana bisa mati. Zekai, tidak usah bicara banyak dengan mereka. Ini semua ulahnya sendiri. Seseorang Ada apa ini? bikin gaduh di sini. Manager Chen, malam ini adalah pesta penawaran Su Group. Putri besar keluarga Su akan datang. Jadi, orang asing tidak boleh masuk ke aula resepsi, kan? Betul sekali. Tapi di sini, ada 2 lalat terbang sembarangan. Bikin aula jadi berantakan dan bau sekali. Siapa kalian? Pengumpul barang rongsokan miskin. Dia? Suami si miskin. Cepat usir mereka. Agar tidak membuat malu tamu istimewa malam ini. Maaf, silakan pergi. Maaf. Silakan pergi. Orang ini kemarin membuat keributan di upacara penandatanganan antara keluarga Zhang dan perusahaan Fu, merusak kontrak miliaran milik keluarga Zhang. Manager Chen, kamu tidak mengusir mereka pergi. Mungkin malam ini mereka akan membuat onar lagi. Acara perjamuan investasi malam ini akan kedatangan tamu terhormat, jangan sampai ada kesalahan. Silakan kalian berdua pergi, jangan paksa saya untuk mengusir kalian. Kamu tidak kenal dia, tapi kenal saya? Bisa menanggung konsekuensi jika mengusir kami? Presiden Grup Fu Lingyuan. Maaf, ya. Nona besar Su bukan hanya orang yang tidak bisa saya buat marah, kamu pun sama. Jangan paksa saya mengusir kalian. Direktur Fu tidak ingin kehilangan muka di sini karena masalah sepele ini. Manager Chen, tunggu apa lagi? Apakah harus menunggu orang besar itu datang untuk mengusir mereka? Seseorang. Tunggu dulu. Kamu tidak mengenalku, tapi seharusnya mengenal undangan ini. Ternyata undangan tertinggi. Ini adalah undangan tingkat tertinggi dalam pesta malam ini. Ini adalah undangan tingkat tertinggi dalam pesta malam ini. Dasar miskin. Dari mana mendapatkan undangan tertinggi? Manager Chen? Kamu harus memeriksanya dengan baik, pasti undangan itu palsu. Kalau tidak percaya, bisa buka dan lihat. Ada cap dari ketua grup Su Desheng. Manajer Chen, katanya undangannya ada cap orang terkaya di Huaguo, Su Desheng. Sunan Sue, bicara tapi tidak se-ekstrim ini. Sunan Shua. Kalimat berikutnya jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu itu nona besar Su? Sunan Shua. Kamu gila ingin jadi nona besar Su, ya? Walaupun bermarga Su, tetap tidak bisa dibandingkan. Un dangan eksklusif, ya? Aku kira, kamu menghabiskan beberapa puluh ribu untuk cap palsu di atasnya, kan? Orang besar itu akan segera datang. Kalau sampai membuat dia marah dan Bos Wei menyalahkan, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Satpam mana? Cepat kemari, patahkan kaki mereka, lempar mereka keluar. Tunggu dulu. Pak Wei Cheng, kan? Wei Cheng. Sudah lama tidak bertemu, ternyata berkembang. Anak buahmu berani bilang patahkan kakiku dan lempar aku keluar. Acara gala malam ini, saya bisa ada hari ini. Berkat bantuan nona besar masa lalu.
Siapa berani menghina nona besar? Beri saya 5 menit, saya akan 3 menit. Saya hanya beri kamu 3 menit, tidak muncul di depan saya. Maka saya benar-benar harus mempertimbangkan siapa yang akan menggantikan posisi kamu. Berani sekali kamu. Pak Wei adalah orang yang dipilih langsung oleh Nona Su. Kamu, orang miskin, berani-berani mengatur di sini. Sepertinya, kalau saya tidak beri pelajaran, kamu tidak tahu diri. Keamanan. Semua que Sini. Berry Mereka Pelajaran. Buat mereka berlutut. Dari aula ini merangkak keluar. Ling Yuan, hati-hati. Tenang saja, aku baik-baik saja. Satu menit lagi. Kamu akan membayar mahal atas perbuatanmu. Sunan Sue, berpura-puralah, aku ingin lihat sampai kapan. Mazi Mambanta. Kalian Teruskan Memukul. Patakan Kaki Mereka Berdua. Semua berhenti. Semua berhenti. Maaf, Nona Su, saya terlambat. Pak Wei, kenapa Anda meminta maaf kepada orang miskin ini? Saya sudah menghukumnya untuk Anda. Masih berani bicara besar. Benar-benar pantas mati. Menyesal, ini salah saya tidak mendisiplinkan bawahan dengan baik. Bawahan Anda. 4 orang ini menghina saya. Membuang undangan kehormatan dan mengancam membunuh saya. Katakan, bagaimana saya harus menghukum Anda? Pak Wei, dia masuk pesta tanpa izin. Saya mempersiapkan untuk pesta malam ini. Diam kau. Berani sekali menyinggung dia, mulai sekarang. Ka dipecat, pergi sekarang juga. Pak Wei, Seiya. Maaf. Saya tidak dipukul mati. Dan masih hidup dengan baik. Nansue, benarkah kamu itu putri sulung keluarga Su? Ling Yuan, ayo kita. Baik. Maaf Nona Su, ini kesalahan saya atas bawahan saya. Silakan beri. Terserah kamu bagaimana menangani. Ayo pergi. Seseorang, lempakan 4 lalat busuk ini keluar. Berhenti. Pak Wei, kami memiliki undangan. Anda pasti tahu, orang yang memiliki undangan malam gala tidak dapat Anda ganggu. Kalian punya undangan. Bagaimana? Menghina nona besar kami, meskipun punya 100. Tetap saja harus pergi. Pak Wei, Anda benar-benar berani. Aku maafkan kamu karena tidak mengenali orang. Tapi ini kamu pasti kenal, kan? Dari mana mendapatkan desain ini? Ini memang desain asli karya tangan Xia sendiri. Tuan Wei. Orang yang terlalu penasaran tidak akan panjang umur. Kamu tahu diri. Cepat biarkan kami masuk. Biarkan mereka masuk. Apa yang terjadi, Tuan Yu? Dengar malam ini ada konferensi investor, Xiao juga akan datang. Xiao. Maksudmu Xiao, arsitek terkemuka di Tiongkok yang memenangkan Nobel Arsitektur? Kalau malam ini rival kita Xiao, susah dapat proyek keluarga Su. Proyek miliaran, bagaimana bisa? Aku tidak bilang pada Jiang Hong bahwa aku akan hadir sebagai Xiao malam ini. Pak Yu, dari mana dengar kabar Xiao akan datang ke pesta malam ini? Tak perlu tanya. Karena Xiao sudah datang. Kamu Xiao? Betul, ini adalah sketsa desainku untuk proyek taman komersial bernilai miliaran. Hebat ya. Tidak heran itu Xiao. Hanya Xiao yang bisa buat desain serinci ini. Bagaimana Qin Wanwan dapat desainku? Xiao, bertahun-tahun berlalu, kupikir kemampuanku bisa mencapai 1/10-mu. Melihat desainmu hari ini, aku baru sadar betapa tertinggalnya aku darimu. Tuan Fu, proyek harian tender. Harus bersiap-siap untuk yang terburuk. Saya takut. Sulit menandingi Xiao. Karena bilang kamu Xiao. Berani taruhan dengan aku? Karena kamu bilang Xiao, berani gak taruhan sama aku? Taruhan apa? Taruhannya, di lelang ini pemenangnya adalah Fu Group. Kalian bukan cuma gak dapat proyek ini, tapi juga bakal hancur. Nansue, gak perlu bela aku. Biar aku saja. Aku tahu harus bagaimana, semuanya akan baik-baik. Sunan Sue, tanpa trikmu, kamu gak bakal bisa masuk hall ini. Kenapa bisa taruhan sama kita?
Karena aku yang sebenarnya Xiao, sedangkan kau adalah peniru. Barusan aku tidak salah. Dia bilang 11 Xiao desainer nomor 1 di Tiongkok. Kamu tidak tahu, taman bisnis ini juga didesain langsung oleh 11 Xiao. Wanita ini juga di acara penandatanganan keluarga Zhang dan Fu, mengaku sebagai putri terkaya. Menurutku, ucapannya tidak bisa dipercaya. Belum tentu. 11 Xiao tidak pernah tampil di depan umum. Sekarang tiba-tiba muncul 11 Xiao. Manayang asli Manayang palsu, suis un tuc menilé. Aku muak denganmu, Su Nansue. Tidak hanya berpura-pura menjadi putri keluarga Su, sekarang juga mengaku sebagai desainer 11 Xiao. 11 Xiao sudah berdiri di depanmu, kenapa masih keras kepala? Jadikan barang rongsokan sebagai taruhan. Kami semua tidak akan mengejek mukmu, kok. Zekai. Beri dia kesempatan, bertaruh dengan dia. Bikin dia kalah telak. Tapi Sinan Shua. Kamu mau pakai apa buat taruhan dengan aku? Zekai. Kita bertaruh sama dia. Juga biut dia mari. Tapi, Su Nansue, mau taruhan apa? Kalau aku kalah, tidak hanya serahkan proyek triliun ini. Pada keluarga Zhang, beri kompensasi 500 miliar. Su Nansue, ikut denganku 3 tahun, apa yang tidak ku tahu tentangmu? Gaji bulanan cuma beberapa ribu, pantaskah kamu? Kamu menghina aku? Acara ini diorganisir Ketua Chambers of Commerce, Jiang Hong, kita undang dia jadi saksi. Puas? Tentu saja bisa. Tapi, kamu bisa mengundang Jiang Hong. Siapa bilang tidak bisa? Aku bisa untuk Nona Su menyaksikan taruhan ini. Jangong datant Mambantu wanita, ini menyaksikan, taruhan tak mazuk akalini. Wanita ini memang punya kemampuan. Su Nansue benar-benar memanggil Jiang Hong. Kucing buta bertemu tikus mati, kebetulan. Zhang Zekai Qin Wanwan. Sekarang Tuan Jiang sudah tiba. Kalian sudah pikirkan taruhannya belum? Zhang Zekai Qin Wanwan. Sekarang Tuan Jiang tiba. Kalian sudah pikirkan taruhannya? Baik, jika kamu Xiao, aku akan alihkan semua saham keluargaku padamu. Zekai, taruhanmu ini tidak terlalu besar, kan? Sunan Hu, wanita jahat ini hanya pintar bermain tipu muslihat. Hari-hari jangan sampai kamu kena tipu lagi. Wan. Kamu benar-benar Xiao, bukan? Bibi. Apakah percaya penipu Sunan Fu daripada aku? Sunan Shua bersamamu 3 tahun. Kamu tahu betul bagaimana kelakuannya, kan? Iya. Menang taruhan ini, bukan hanya mendapat pesanan miliaran dari perusahaan Su. Mendapatkan 500 miliar tanpa biaya, Tuan Jiang di sini. Sunan Sue tidak berani mempermainkan kita. Bukankah ini seperti durian runtuh? Nansue, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa harus terlibat dalam masalah ini? Ling Yuan, aku menikah denganmu, kita harus hadapi kesulitan bersama. Tenang, tunggu dan lihat pertunjukannya. Qin Wanwan. Aku tidak tahu dari mana kamu mencuri desainku, tapi yang kamu curi hanya setengahnya saja. Itu tidak mungkin. Desain sudah ada di sini. Semua gambaranku, aku lebih tahu apakah ada yang kurang bukan? Nona Su, desain ini sudah sangat bagus. Seharusnya tidak ada bagian yang hilang. Dengar itu. Maestro Yu sudah bilang desain ini lengkap. Su Nansue, jangan kira kamu bisa asal bicara untuk meragukan identitasku, Xia. Aku tidak berbicara tanpa bukti, karena aku membawa setengah sisanya. Pak Yu, silakan lihat. Jangan-jangan Nona Su hanya memberi saya sebagian gambar. Su Nanshue. Tak disangka kamu bawa properti yang cukup. Tapi tidak tahu caramu memikat Pak Jiang untuk berakting bersamamu. Sungguh luar biasa. Menggabungkan bagian desain ini untuk menampilkan kawasan komersial ini secara maksimal. Nona Su, benar ingin menggunakan teknologi AI untuk membangun kawasan komersial ini? Benar, tujuan awalku mendesain ini adalah agar dengan teknologi AI membuat belanja dan bekerja di sini lebih mudah bagi kaum muda. Qin Wanwan, kamu ngerti gak? Nona Su benar. Desain yang diberikan tadi memang tidak lengkap. Wanwan, dia ngomong apa? Apa yang dikatakan Sunan Su benar? Wanwan. Semua yang Su Nansu katakan benar?
Cepat katakan. Zekai pasti Sunan Sue mengikuti dan mencuri desainku. Kamu harus bantu aku mendapat keadilan. Kamu menyamar jadi diriku, masih mau keadilan. Haruskah kita memaksamu sampai ke ujung tanduk agar kamu mau mengakuinya? Kalau kamu benar-benar Xia. Lalu ini apa? Kamu tahu, kan? Bukankah ini pena jelek saja? Bermain trik. Ini bukan pena biasa, loh. Dulu, desain arsitektur Xia memenangkan Nobel. Ini adalah pensil yang dibuat khusus untuknya oleh Cindy, pemberi penghargaan. Ini harta yang tak ternilai. Saat itu, kejadian ini mengguncang dunia, semua orang mengetahuinya. Ternyata kamu Xia. Nansue, ternyata kamu benar-benar Xiao. Serahkan saja padaku. Tenang saja. Dia benar-benar Xiao. Ini adalah kesempatan langka melihat figur besar seperti ini. Qin Wan. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu Xiao? Bicara. Qin Wan. Taruhan ini telah membuat seluruh keluarga Zhang kita merugi. Kamu telah mencelakakan keluarga Zhang kita. Selesai sudah, jangan-jangan Sunan Sue itu benar-benar sebelah Xiao? Baiklah. Hasil taruhan ini sudah keluar. Seluruh saham keluarga Zhang akan menjadi milik Sunan Sue. Malam amal ini. Proyek terpilih oleh Presiden Grup Fu, Fu Lingyuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin menyerahkan semua saham keluarga Zhang kepadamu. 3 tahun lalu, waktu baru kenal, kamu tidak punya apa-apa. Berkat dukunganku, kamu sampai di posisi sekarang. Aku cuma mengambil kembali yang aku berikan. Sunan Sue, posisiku hasil dari perjuangan dan usaha sendiri. Kamu adalah sebelah Xiao, lalu kenapa? Apakah sebelah Xiao membantu aku sampai... Aku tak mau bicara denganmu, kamu gila. Zhang Zikai. Aku ingatkan. Dalam 3 hari, serahkan chip MU kepada Nona Su. Sunan Sue. Kamu tahu sendiri kalau kamu adalah sebelah Xiao. Kau sengaja mempermainkan kami. Kau memang berniat menghancurkan keluarga Zhang. Kau wanita berhati jahat. Aku akan mencekikmu. Nan Shui. Demi masa lalu kita. Bisakah jangan menghancurkan keluarga Zhang? Aku mohon padamu. Masa lalu kita. Masa lalu kau dan Nansue. Bukankah sudah habis kamu hamburkan? Orang-orang. Tarik keempat orang ini keluar, jangan mengganggu. Kinan Shui tangguh. Aku takkan melepaskanmu. Aku pergi sendiri. Nansue, berapa banyak hal yang belum aku ketahui? Tuan Fu, menurut Anda, asisten khusus orang terkaya di Cina. Siapa lagi orang terkaya? Bisa kok aku jaga sedemikian rupa? Jadi kamu benar-benar putri orang terkaya, nona besar keluarga Su. Jadi kamu benar-benar putri orang terkaya, nona besar keluarga Su. Ling Yuan, aku tidak berniat menyembunyikannya darimu, belum menemukan kesempatan yang tepat. Tidak apa-apa. Sebenarnya hari ini, saat mengeluarkan undangan tertinggi, aku sudah menduga sedikit. Waktu itu hatiku sudah curiga. Tapi ketika aku tahu kau benar-benar nona besar keluarga Su, aku tetap terkejut. Ling Yuan, beberapa hari ini, kau melindungiku di belakang membuatku terkesan dan terharu. Tuan Fu, hanya mengucapkan selamat tinggal pada salah, bisa bertemu dengan tepat. Perkataan ini bagus, ayahku menaikkan gajimu. Terima kasih Nona besar. Nona Su kedua. Sunan Sue ternyata benar-benar sebelah Xiao. Aku hanya melihat rancangan sebelah Xiao di laci kemudian membawanya ke kamu. Tak disangka. Dia ternyata benar-benar sebelah Xiao. Beberapa tahun ini, dia benar-benar pandai menyembunyikannya. Disiap oleh dia lagi. Aku tidak akan melepaskannya. Bagaimana kamu tidak akan melepaskannya? Dia adalah putri tertua keluarga Su. Kamu bicara apa? Dia Sunan Sue adalah putri sulung keluarga Su. Dia Sunan Sue putri sulung keluarga Su, Nona Su kedua. Kalau tidak, kamu kira Bagaimana aku bisa mendapatkan desain darinya? Selesai sudah, 3 hari kemudian. Ada pesta kembalinya putri sulung Su. Dia akan jadi pewaris ketua. Aku menyinggung dia sebelumnya. Aku pasti tidak akan Siapa yang bilang padamu menjadi pewaris ketua keluarga Su hanya Sunan Sue?
Coba lihat cincin ketua keluarga Su, sekarang ada di tanganku. Satu-satunya jalan keluar adalah membantuku merebut kembali kepala keluarga Su. Kalau kakakku tercinta meninggal mendadak. Mewarisi kepala keluarga Su. Heni ala aku. Menunggumu adalah kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Nona Su yang kedua. Dia tidak akan hidup sampai besok. Besok malam akan menjemputmu ke pesta kepulangan. Oke. Sampai jumpa. Kau mengikatku di sini ingin apa? Tentu saja membunuhmu. Tanpa kamu, aku nggak akan jadi. Seperti ini sekarang. Ini salahmu sendiri. Kamu berulang kali menyamar sebagai aku, belum kapok ya? Kalau bukan sembunyi identitas, aku nggak ketahuan. Bagus sekali sekarang. Aku nggak punya apa-apa lagi. Segala kumiliki sudah hilang. Semua itu memang bukan didapat dengan cara yang sah milikmu. Cara saya di depanmu konyol. Saya bilang itu karena kamu dari lahir sudah istimewa. Sedangkan saya lahir miskin, yang mudah bagimu. Amat sulit bagi saya. Kalau mau masuk kelas atas, saya harus habis-habisan, meski harus mengotori tangan dengan darah. Saya rela melakukan apapun. Tapi daripada konyol, lebih konyol adalah dirimu, bukan? Putri dari keluarga terkaya di Cina. Demi seorang Zhang Zikai. Kamu jadi ibu rumah tangga 3 tahun. Tinenshua. Apa kamu hila tahu APA? Di acara promosi, kamu sangat membela Zhang Zikai. Kenapa? Keluarga Zhang bangkrut. Cepat sekali berubah ya. Zhang Zikai hanya batulong kaitan bagi saya untuk masuk ke masyarakat elit. Sekarang dia sudah tak berguna. Tentu saja bisa disingkirkan. Bagaimanapun, saya sudah punya kartu yang lebih baik. Sudah punya tawaran lebih baik. Bukan budget. Kamu pikir kalau bunuh aku, kamu bisa dengan mudah masuk kelas atas? Tentu saja. Lagi pula selain aku. Ada orang besar lainnya yang menginginkan nyawa. Orang besar lain? Menarik. Apa kamu tidak takut ditipu lagi? Aku kasih tahu. Aku sudah di ujung jalan ini. Jadi jika ada sedikit kesempatan, aku tidak akan melewatkannya. Nansue. Nansue. Ling Yuan. Mundur, jangan mendekatiku. Kalau tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Baik, aku tidak akan mendekat. Selama bisa melepaskan Su Nansue, aku akan setuju dengan apapun yang kamu minta. Fu Ling Yuan, apapun kondisinya bisa diberikan padaku. Benar. Kamu mau uang kan? Aku bisa kasih semua. Kamu bisa bawa aku. Aku bisa jadi sandera kamu. Fu Ling Yuan. Sekarang aku beneran semakin nggak ngerti kamu. Padahal beberapa hari lalu aku lihat sendiri masih. Su Nansue memaksa kamu ambil sertifikat itu. Baru beberapa hari aja ya. Kamu sampai bisa berkorban segitu buat dia. Bahkan sampai ngorbanin nyawa. Kamu tidak mengerti, meskipun saya baru kenal Nansue beberapa hari. Seperti sudah lama kenal. Seperti sudah bertahun-tahun. Tentu saja, orang sepertimu, mana mungkin mengerti nilai yang lebih dari uang dan kekuasaan. Diam. Hanya orang kaya yang bicara tentang tinta omong kosong. Qin Wanwan, apakah kamu benar-benar berpikir aku, putri besar keluarga Su yang kaya raya, bisa dengan mudah kamu culik dan ancam? Apa maksudnya? Jika kamu bunuh aku, keluarga Su membuatmu bayar ribuan kali lipat. Aku hanya mengingatkan. Harga ini tidak bisa kamu tanggung. Bagaimana ingin coba lihat siapa yang lebih cepat, pisau kamu atau peluru saya? Turunkan pisaunya. Nona maafkan kami datang terlambat. Bava pergi.
Nan Sue. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Qin Wanwan, aku sudah beberapa kali memaafkanmu, tapi kamu malah kelewatan dan ingin mengambil nyawaku. Kamu sungguh tidak tahu diri. Beri kamu satu kesempatan terakhir. Katakan siapa dalangnya. Meski aku tidak memberitahumu, apa bisa kamu lakukan padaku? Benarkah? Menculik putri terkaya di Huaguo. Kamu pikir nasibmu bakal kayak gimana? Kalau kamu mau ngomong, aku bisa biarkan kamu hidup. Jiyuki. Jayang suruh aku bunuh kamu. Kalau kamu mati, dia bisa jadi kepala keluarga Su. Punya semuanya. Tampaknya pesta balik kampung malam ini bakal seru. Malam ini, satu-satunya kesempatan grup Zhang bangkit kembali. Bisa ketemu Nona Besar Su. Bilang ke dia tentang kesulitan dan keunggulan grup kita. Dia pasti bantu kita. Kak, kita sudah 2 kali ditipu oleh Qin Wanwan. Apakah kali ini kita bisa percaya padanya? Aku tidak khawatir tentang Qin Wanwan. Yang aku khawatirkan adalah Sunan Sue yang jahat itu. Dia yang menghancurkan keluarga Zhang seperti ini, khawatir membuat keributan di pesta kembaliannya. Malam ini pesta kembali putri sulung keluarga Su. Juga upacara pewarisan kepala keluarga Su. Di negeri Hua, tidak ada yang berani onar. Bahkan jika Sunan Sue diberi 100 nyali. Dia juga tidak berani macam-macam. Silakan masuk, tamu kehormatan. Kak, undangan kita masih berlaku. Kita bisa bertemu putri sulung keluarga Su. Xiao Kai, pastikan untuk memanfaatkan kesempatan ini guna menyelamatkan krisis besar keluarga Zhang kita ya. Hari ini, menghadiri pesta. Semua adalah keluarga terkemuka dari ibu kota. Selamat datang semuanya di pesta kembali putri sulung keluarga Su. Malam ini juga adalah upacara pewarisan ketua Su yang baru. Terima kasih sudah berkumpul di sini untuk menyaksikan momen penting keluarga Su. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk Nona Besar Su. Nona kedua Su. Sunan Sue sudah disingkirkan. Jangan lupa janjimu padaku. Apa yang terjadi? Dia nona kedua keluarga Su, Suki. Suki, kenapa berdiri di atas sana? Ini pesta kembalinya putri sulung keluarga Su. Qitua Zhang. Cepat turunkan Suki, putri kedua, bagaimana bisa berdiri di sana? Yang datang ke acara malam ini adalah keluarga tersohor dari Kerayan. Saya pikir kalian semua mungkin pernah melihat saya. Saya tahu saya adalah putri kedua keluarga Su. Benar, malam ini memang perayaan kembalinya kakak saya Sunan Sue, putri sulung keluarga Su. Aku tidak salah dengar, putri sulung keluarga Su bernama Sunan Sue. Ah, jangan terlalu dipikirkan, mungkin hanya kebetulan nama sama. Tapi sayangnya, saya baru saja menerima kabar. Kakak saya, Sunan Sue, sudah meninggal. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin putri sulung keluarga Su meninggal dunia? Seorang yang sehat, bagaimana tiba-tiba meninggal saat ini? Kamu bilang putri sulung keluarga Su meninggal, buktikan dengan fakta. Kalau tidak, kami tidak akan percaya. Putri sulung keluarga Su meninggal, jadi tempat kepala keluarga Su diwarisi putri kedua. Siapa berani menyebar kabar aku sudah mati? Siapa berani menyebar kabar aku sudah mati? Kenapa wanita bernama Sunan Sue ini tidak berhenti menggantui kita? Apakah bertekad untuk menghancurkan keluarga Zhang kita? Sunan Sue, jangan pikir karena namamu sama dengan putri sulung keluarga Su, kamu bisa menyamar sebagai dia dan buat kekacauan. Sunan Sue menghancurkan keluarga Zhang. Sekarang buat onar di pesta ini. Ingin mati? Aku adalah putri sulung, tidak perlu menyamar. Aku sudah berdiri di depanmu sekarang, masih mau menyamar? Cepat pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi?
Posisi ketua keluarga Su seharusnya milikku. Mimpi di siang bolong. Ku beritahu padamu, aku di sini, kamu tidak mungkin menjadi ketua keluarga Su. Sunan Ksue, gila kakamu? Berani memukul nona kedua keluarga Su, kamu cari mati. Kalau dia carry mati, bayarkan dia mati. Kalian ini keluarga Zhang dari Yunzhou, tidak tahu diri, sangat bodoh. Berani sekali menginginkan nona besar Su mati. Saya lihat kalian cari mati sendiri. Kalian bicara soal apa? Tidak bisa dibiarkan. Aku ingin lihat siapa malam ini berani merebut posisi ini dari putriku di keluarga Su. Malam ini siapa yang berani merebut posisi ketua keluarga Su dari putriku? Bertemu Tuan Rumah Keluarga Su. Mengapa Anda terkejut datang ke sini? Gadis kecil, jika aku tak datang, kau akan diperlakukan buruk. Kalian benar-benar bodoh. Tahukah kalian siapa di atas panggung ini? Dia telah melayani kalian dengan setia selama 3 tahun di keluarga Zhang kalian. Menjadi ibu rumah tangga, akhirnya malah dipermalukan dan dihina. Dia sebenarnya adalah putri tertua keluarga Su yang sebenarnya. Kak, apakah Su Nansue benar-benar putri tertua keluarga Su? Tidak mungkin. Tidak mungkin, Su Nansue telah berada di keluarga Zhang selama 3 tahun. Jika dia benar-benar tokoh besar keluarga Su, bagaimana kami bisa tidak mengetahuinya? Nansu, beritahu aku. Apakah kau putri tertua keluarga? Sudah banyak aku beritahu kamu. Kapan kamu percaya? Lalu selama 3 tahun ini, kenapa kamu merahasiakan? Keluarga Liu dari Dijing, Liu Hewen, mengucapkan selamat kepada Su Nansue atas warisan sebagai kepala keluarga Su. Keluarga Zhuang dari Dijing, Pei Liang, Mangukap Selama kepada Nona Sunong Suata warisan sebagai kepala keluarga Su. Keluarga Yang dari Dijing, Yang Jian, selamat kepada Su Nansue etc. warisan kepala keluarga Su. Keluarga Qi dari Dijing, Qi Changrui, mengucapkan selamat Nona Su Nansue atas warisan kepala keluarga Su. Selamat, Nansue. Apa yang sudah kulakukan selama 3 tahun ini? Meskipun putri tertua keluarga Su, kenapa? Lihat seksama. Cincin kepala keluarga Su ada di tanganku. Hanya aku yang pantas jadi pewaris kepala keluarga Su. Walaupun kamu putri sulung keluarga Su, lalu kenapa? Lihat baik-baik. Cincin kepala keluarga Su ada di tanganku. Hanya aku yang pantas jadi pewaris kepala keluarga Su. Mau nggak ayah bantuin? Ayah, kamu meremehkanku. Aku mau jadi kepala keluarga Su, perkara kecil ini bisa kuatasi. Kenapa aku nggak tahu? Jadi jabatan kepala keluarga Su hanya bergantung pada cincin rusak ini. Apakah itu berarti, siapa saja di sini yang menemukan cincin ini bisa jadi pewaris kepala keluarga Su? Menurut ketentuan keluarga Su, cincin ini satu-satunya simbol kepala keluarga Su. Kamu tidak berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh leluhur, kan? Kamu berani bicara aturan keluarga Su padaku. Akan menjelaskan padamu. Kamu memang putri Su. Kamu adalah anak luar nikah dari cabang keluarga. Sesuai aturan keluarga, anak luar nikah tidak berhak mewarisi kepala keluarga Su. Jiang Hong. Ini adalah Suki. Itu Suki yang menyuruh aku membunuh Sunan Sue. Dia bilang selama Sunan Sue mati, dia bisa jadi kepala keluarga Su. Semua ini dia yang menyuruhku lakukan. Jiang Hong merusak saudara. Menurut aturan keluarga harus bagaimana? Keluar dari keluarga Su dan lapor polisi. Lalu dipenjara seumur hidup. Kak, aku tahu aku salah. Kak, aku mohon maafkan aku. Posisi kepala keluarga Su. Sepatutnya diwariskan padamu. Ini aku yang berani nekat. Kak, aku mohon maafkan aku. Aku memaafkanmu, tidak mengusirmu dari keluarga Su. Tapi jika kesalahan, harus bertanggung jawab. Jiang Hong serahkan dia ke kantor polisi, biar polisi urus. Baik. Tidak, Kak, aku tidak mau ke kantor polisi. Tidak. Kak, aku salah. Aku tidak berani lagi, Kak. Semua, maaf tadi ada urusan keluarga. Sekarang kita lanjutkan makan malam. Nan Shui. Kenapa menyembunyikan identitas selama 3 tahun? Kenapa tidak memberitahu saya bahwa putri... Berapa kali sudah bilang padamu, mana yang kau percayai?
Selama 3 tahun, direndahkan, dipukul, dan dihina. Kontrak miliaran grup Fu adalah berkat bantuanku, tapi kau tidak percaya. Aku bilang aku putri kaya, tapi kau tidak percaya. Namun, omongan bohong Qin Wanwan, kau percaya. Nan Sue, aku salah. Ini karena pengaruh Qin Wanwan. 3 tahun banyak cobaan. Mohon kembalilah. Akan kuperbaiki. Kita bersama lagi, boleh? Di dunia ini ada 2 jenis air mata tak terpercaya, milik buaya dan milikmu. Kau kira meneteskan air mata murah bisa membuatku kembali? Kau konyol sekali. Nan Shui. Apa harus dilakukan agar kamu memaafkan? Tidak perlu melakukan apa karena kita sudah benar-benar putus. Aku tahu aku salah. Sudahlah, jangan bertingkah. Sikapmu membuatku muak. Aku merasa bercerai denganmu tidak cukup. Jiang Hong, kasih tahu orang-orang. Singkirkan keluarga Zhang dari Yunzhou sepenuhnya. Selesai sudah. Keluarga Zhang kita benar-benar selesai. Ling Yuan. Nan Sue. Beruntung bertemu denganmu dan menjadi suamimu. Nanti aku akan selalu memanjakanmu, mencintaimu, melindungimu. Baik. Ling Yuan, tempat ini terlalu suram. Ayo kita cari tempat yang tenang untuk hidup berdua saja.